urusan gue sama Itzak. Lu jangan nutupin Itzak dong. Nggak ada banci lo. Nggak penting omongan si Samuel itu, omongannya kayak perempuan Sunda. Lu ngomongin shot, apa yang lu bawa dari shot? Gue mau nanya dulu. Jadi kalau kamu berangkat dari kamu kan tadi ngutip kata shot ya kan. Shot itu kan bagian salah satu dari Pardes. Pardes itu ada Peshat. Nah, yang membawa konsep Peshat ini siapa? Kalau gua ngerti, Peshat dibawa oleh Rabbi Shlomo Yitzhaki atau Rashi. Nah, ketika nyampe ke level remes, ini masuk ke dalam kategori midrash. Dan kalau masuk ke dalam ranah dros, ini juga masuk ke dalam ranah midrash. Tapi kalau you berbicara shot dan kamu tidak membawa shohar, kita nggak akan pernah percaya. Kalau pengajaran Yahudi kayak begini mau diterima apa kagak urusan orang, karena prinsip dari Yahudi setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga Hashem. Jadi kalau saya dengarkan dari teman-teman di Yahudi ini, jadi pengertian makna Nabi itu ternyata sama. Iya, hanya yang tetapi berbeda loh dengan anda dari Kristen tadi malam sekarang saya tanya sama larinya nanti ke melihat kakek-kakek tua duduk di atas tahta di langit. Visionnya jangan itu belum bentar dulu. Oh iya, tadi kan Pak Dani bilang Nabi Muhammad dibawa ke Sidratul Muntaha. Mau menggiring opini ke sini kawan-kawan. Benar, visionnya juga nggak dibuka. Berarti Nabi Muhammad. Iya. Oke, sebentar. Benar itu. Iya. Yang ketawa silakan ketawa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya antara Kristen dengan Yahudi, yaitu Samuel Siaan dan saudara Ishak dan Valen, juga ada Pak Dani ya dari Muslim. Nah, yang menarik di sini adalah seperti kita ketahui bahwa Samuel Siaan ini, siapapun lawan debat ataupun diskusi, trik dan cara yang digunakan sebenarnya sudah dapat kita baca ya, karena dia biasanya berusaha mengajukan beberapa pertanyaan kepada lawan dengan tujuan ingin menggiring opini atau ingin lawan memberikan jawaban sesuai apa yang dia inginkan. Nah, tentunya bagi orang yang awam ini akan bisa terkecoh ya. Tapi beda halnya dengan kita umat Muslim dan juga terutama Yahudi ya, yang mempunyai original text itu sendiri tidak akan mungkin terjebak dengan Samuel Siaan ini. Nah, bagaimana keseruan debat antara Kristen dan Yahudi ini nanti kita akan saksikan bersama ya. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan di-share. Begitu juga kita dukung semua channel Islam ya untuk menjadi corong dakwah mensiarkan Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan dan penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pak Dani, silakan bertanya. Bro Yitzhak, silakan bertanya. Mumpung gua lagi gratisan nih. Ngomong kalau belajar bukan sama orang Kristen, Samuel, sama Kohen kalau belajar. Ya iya dong. Masa mau belajar matematika sama orang sejarah? Gimana sih lo?
Enggak lah, gue Belajar belajar Yahudi sama Kohen, belajar Kristen sama Torah. pengajar Kristen. Lu gimana? Bikin Ngapain premis gue apa? belajar Kristen? Emangnya lu pikir gue mau Lah, dibaptis? iya, belajar matematika sama guru sejarah tuh salah. Lu bikin Nggak, premis gua- aneh-aneh aja tahun 2020. Gue masih ada premis-premis kayak nggak gitu. tertarik sih belajar Kristen, soalnya ajarannya tuh Lu lame. iya sama Kristen. Lu Makanya nggak itu. aja bikin premis zaman begini. Makanya ngapain gue nanya ke lu gitu loh? Nah, ngapain lu bikin premis? Lu kan nanya kan, gua bukan suruh nanya ke Kristen. Nah, emang gua bilang lu nanya apa? Jangan digeneralisasi dong. Lu kan maunya gue nanya ke lu, buat apa gue Nanya nanya ke lu? apa? Misalnya gimana soal COVID? Misalnya gimana si Niken ini bau wanginya enak nggak? Misalnya begitu. Juga mah bukan Kan gua tukang suruh gosip. nanya Kristen kagak. Lo tanya Bohongling. Ya itu mah kerjaannya goyim, tukang gosip. Gue mah bukan tukang gosip, Bray. Gue beda level. Goyem yang mana nih? Ya ngapain disebutin gitu loh, kan udah tahu sendiri. Kan kalau goyim kan masing-masing ya, selama bukan Tuhan yang ngatain kita goyim kan gitu. Mau Israel aja dibilang goy kok gimana? Iya kan, gua kan dibilang kafir deh sama Muslim. Kan gua dibilang asal yang bilang kan orang. Apa siapa sih ini? Oh Niken, siapa sih? Bro Yusak, Bro Yusak, Oh sehat. bait Ya. itu bait Kenapa, suci bro? ketiga, bro. Oh itu kan masih Nih, gua lama. kebetulan mau nanya nih, kebetulan Valen nanyain soal itu nih, menarik sekali nih soal bait suci ketiga nih, pasti dibangun nggak nih menurut kalian? Ya kalau misalnya rajanya muncul ya dibangun. Kalau sekarang kan nggak ada raja. Coba lihat di Israel, ada raja nggak? Nggak ada kan? Pertama gini, sistem pemerintahan kan republik, Demokrasi, bre. demokrasi. Nah, jadi kan kalau misalnya ngomongin raja, berarti harus merubah konstitusi dulu menjadi Oh iya bentuk, iya. monarki kan gitu. Soalnya sistem pemerintahan yang sekarang kan corrupted. Lo nggak lihat apa? Kalau Israel itu sekarang sistem pemerintahannya nggak sesuai dengan Torah, itu kan korupsi namanya. Iya, sekarang cari tahu dulu nih dari kalian lah yang lebih tahu. Sejak kapan Israel merubah konstitusinya menjadi sistem parlemen? Sebetulnya kalau dibilang dirubah tidak, karena kerajaannya runtuh. Yang mereka bangun ini bukan berdasarkan pilar-pilar yang lama, tapi sesuatu yang rekonstruksi yang tiba-tiba muncul gitu loh. Jadi tidak ada yang dirubah. Kalau nanti kerajaan itu datang, yang lama harus dihancurkan dulu, mau tidak mau. Betul. Ini sekarang gini yang gua tanya. Di setiap hati orang Yahudi di sana di pemerintahannya, mereka menunggu seorang raja nggak? Ya ada yang menunggu, ada yang enggak. Kan namanya manusia kan beda-beda. Oke, berarti kalau ada orang Israel yang tidak setuju dengan adanya seorang raja, berarti dia tidak sesuai dengan Torah. Bukan Torahnya, karena raja itu kaitannya dengan Nevi'im. Kalau Torah sih nggak butuh raja ya. Raja itu kan sama imam kan tugasnya terpisah nih. Kalau imam buat ritual peribadahan, kalau raja buat ngurus masalah politik. Nah urusan politik ya politik aja gitu loh. Iya, jadi nggak semua orang Yahudi itu berprinsip setuju dengan kehadiran seorang raja, begitu ya? Kalau raja itu di dalam Torah nggak terlalu penting sebenarnya, itu nomor 2 malahan. Tapi kalau imam itu malah nomor 1. Apa-apa kamu nanyanya ke imam, konsultasinya ke imam. Yang berhak menentukan segala sesuatu imam. Kalau raja, dia cuman khusus ngatur masalah negara, udah itu aja. Nggak ada dia punya Yang dulu otoritas minta raja sama Hasem siapa? Kalau dibilang minta, memang orang Israel ada keinginan untuk meminta, tetapi itu bukan perintah dari Hashem. Kalau raja itu berkepentingan dan berotoritas itu tidak ada. Betul. Tapi kalau Karena imam Hasem itu yang malah menjadi rajanya, kan malah begitu. diperintahkan, kalau imam itu kamu harus dengerin gini. Hakim-hakim itu ya. Sebentar, ini bukan soal imam. Kita nggak ngomongin soal imam. Kan Hasem yang menjadi rajanya, tapi orang Israel meminta raja. Betul. Iya, raja fisik karena untuk ngatur sebuah negara gitu. Tapi kalau dibilang apakah tanpa raja Israel bisa survive? Bisa. Oh, tapi itu kalau masalah. Itu bukan yang mau bisa kita nggak obrol. Israel survive tanpa imam? Nggak bisa. Makanya Israel Utara sampai sekarang masih punya imam yang tidak putus. Iya, Karena tapi kalau kita misalnya bicara soal
Kita nggak bicara Kalau soal imam misalnya di sini. mereka imamnya itu nggak ada, ya udah, yang disebut Iya. Torah itu ya runtuh gitu loh. Iya, gue nggak bicara soal imam di sini. Kita konteksnya bicara soal raja, karena akan ada pembangunan Bait Elohim ketiga, kan begitu. Akan Nah. ada berdasarkan keterangan Nevi'im ya. Kurang lebih seperti Oke. itu. Tapi apakah penting? Ya, kalau untuk saat ini ya nggak penting-penting banget. Simple. Kita nggak masuk konteks penting atau tidak. Nah itu aja. Jadi Kalau jadi ada ya kan- dinikmati, kalau nggak ada ya mau ngapain lagi gitu loh. ya tapi nggak bisa begitu karena kan bukan soal Bisa bro. bukan, Yang bilang bukan nggak soal bisa kalau siapa? ada oke kalau nggak Kan ada tadi nggak- kan oke, kan itu you nggak, bukan nanya, itu. tanya nanya Dialog orang itu Israel bukan nungguin begitu. atau enggak? Kalau Bukan, gue bilang dialognya orang nggak begitu, Israel, Ustaz. orang Israel ada yang nunggu ada yang enggak. Berarti kan Enggak, ada yang dialognya bukan menganggap ke situ. Dialognya kita bahas soal raja, bukan soal ada syukur, nggak ada ya udah bukan itu kalau berdialog gitu loh. kan yang namanya nubuatan itu kan terjadinya pada suatu hari. Sekarang belum terjadi Ya. kan? Ya udah Nggak bisa berarti dong kalau nubuatan ditutup dengan kalau ada syukur nggak ada ya syukur, nggak bisa begitu. Emangnya orang Betawi? faktanya ini faktanya gitu. Nih, gua Iya. kasih tahu nih contoh nih ya. bukan fakta, tekstual, Yesaya ya. bukan fakta. Yesaya bilang pemakan babi itu akan dibantai atau dibunuh oleh Hashem. Tapi kejadian itu belum ada. Jadi gue bisa bilang, itu kan belum terjadi ya kalian nikmatin sisa-sisa hidup kalian. Kalau itu terjadi, kalianlah yang harus ketakutan lari kan begitu. Jadi intinya gini loh, ada raja atau enggak itu enggak penting buat gue. Yang penting gue masih nafas, masih kerja, masih makan, masih bisa beribadah. Itu gue udah seneng gitu loh. Ngapain Bukan gue mikirin ada itu raja yang, atau yang mau enggak? kita diskusikan bukan itu. Jangan pakai pengertian sosiologi orang Jawa. Ya kalau ono ya wes, da ono ya ndak opo, bukan begitu. Kamu Kita mau- literal kita mau Ibrani dikecampur memaksakan- literal kejawen jadinya. Bukan kejawen, maksudnya kalau ada ya lu mesti hati-hati. Kalau nggak ada, ya ngapain dipikirin gitu. Orang Yahudi itu Bukan. rasionalis, saking rasionalisnya dia cuma mikirin hari ini dan besok. Gue bukan ngobrol kalau ada terus hati-hati, enggak. Yang gue obrolin ini kan tadi kan Bait Elohim. Nah, pendirian Terus Bait kenapa? Elohim itu selalu ditandai dengan kedatangan seorang raja, kan begitu. Iya, contohnya Iya. waktu zamannya Daud, dia kan ngasih batu fondasi, lalu Shlomo yang membangun gitu. Tapi Daud Iya. sendiri nggak mau menyelesaikan bangunan itu. Ada alasannya kenapa dia nggak mau bikin bangunan itu. Karena dia waktu itu dekat dengan Kohen namanya kalau nggak salah Yehonatan. Yehonatan yang mewanti-wanti dia tidak usah membangun. Tapi Shlomo tidak pernah diwanti-wanti oleh Kohen, jadi dia akhirnya membangun gitu loh. Itu kan persepsi aja. Penting ada atau tidak nggak ngaruh sih. Raja, kan begitu. Karena kalau kita merujuk pada Torah, yang namanya Hamakom yang paling pertama, Hamakom Harishon, itu ya tetap ada di Beit El, di tempat yang dimana Abraham datang bangun Mizbeah di situ. Kalau itu memang tempat sakral banget gitu loh. Sampai sekarang juga masih ada gitu loh. Kalau Beit Hamikdash yang di selatan, kalaupun itu tidak ada, itu nggak akan membawa perubahan apa-apa ke dunia gitu loh maksudnya. Iya, karena menurut pemahaman gue, pembangunan Bait Elohim ketiga itu nanti nggak ada rajanya, bro. Gitu. Harus ada bro, kalau nggak ada ya nggak bisa, berarti Nah, nantilah nubuatannya kita lihat. bohong. Nantilah Kalau kita lihat. misalnya nih Bait Suci dibangun nih, tapi nggak ada raja, berarti ya Zekhariahu, Yeshayahu dan lain-lain itu bohong semua atau omong Nah, kosong. maka dengan begitu penjelasan Ishak yang panjang lebar gugur. Lu Betul. nggak pernah jelasin panjang lebar. Kan lu bilang nggak harus ada raja tadi. Yang mana? Untuk kehidupan sekarang kan Bait Suci nggak Nah, ada. pembangunan Bait Elohim ketiga kan gue bilang biasanya ditandai dengan adanya raja. Tapi lu bilang nggak harus ada raja, itu nggak penting. Sekarang lu bilang harus ada raja. Kalau Lu jadi menurut bingung gitu. kalau menurut nabi-nabi yang nulis Nevi'im itu harus ada raja, yang bilang nggak ada raja Ya kan lu. sudah. Lu yang Ya, tadi iya, bilang. memang harus ada raja. Jadi- Jadi lu bilang harus ada raja. Tapi untuk saat ini kan Bait Suci nggak dibangun, jadi nggak ada raja, you know? Ya kan belum. Maksudnya kan kalau pas dibangun nanti bicaranya bukan sekarang. Lah, Makanya tadi kan sementara- pertanyaan gua awal nih Bait Suci sementara dibangun lu nggak? bilang- Pertanyaan. Sementara lu bilang kalau Bait Suci dibangun menurut keyakinan lu nggak ada raja, gimana sih? Gini, itu kan belum gue bahas detailnya. Raja yang dimaksud di sini di dalam kitab Wahyu itu presiden pun bisa dibilang raja.
Tetapi Kok ketika beda, Bait bro? Elohim dibangun, sebentar. Ketika Nggak Bait sama. Elohim sebentar dulu. Ketika Bait Elohim dibangun, raja yang benar itu belum hadir. Adanya raja yang diakui. Kan begitu. Jadi bukan raja yang benar. Itu namanya gabrul asumsi. Kalau menurut Ya, nggak tekstual nggak apa-apa. begitu. Apakah Benyamin Hargain lah Netanyahu kalau itu orang pernah punya di asumsi. emangnya Kan asumsi gini gua kan dari buku yang gue baca. Kan Presiden Israel pernah nggak diurapi pakai minyak dan disebut Mesias? nggak pernah. Ya berarti dia bukan raja gitu Ya, aja sih. gue nggak ada bilang presiden Gimana Israel sih? itu adalah raja. Iya, kalau lu pikir presiden bisa jadi raja ya itu gimana? Bukan Itu namanya raja-raja asumsi. dunia di kota-kota di Edom di situ kan dibilang raja sekalipun tidak diurapi oleh Tuhan, kan begitu. Bukan harus Israel saja yang dia bukan raja dibilang presiden adalah raja. Bukan cuman itu. Raja-raja di sini adalah pemimpin-pemimpin. Ini bahasa figuratifnya begitu. Oh, kalau untuk Nah, Israel prakteknya nggak ada figuratif. Praktek di Israel enggak, itu ini kan kita bicara ritualistik. kitab Wahyu. Nah, kalau- bicara kitab-kitab di situ ketika raja-raja berbicara, Kalau kita ketika Wahyu raja-raja mah dikatakan, gua nggak mau ngelirik, dengerin juga mau gini, gitu loh. Ngapain? Gini Itzak. Hey. Kalau gua hadir nih kan, walaupun gua nggak bener, dihargai dong argumentasi orang. Kayak gua ngargain argumentasi lo kan Ya, gitu. terserah Bener ya? sih lo mau ngebacot seberapa jam juga. Ya terserah. jangan bilang Tapi ngebacot lah. Itu kan kata-katanya provokatif. Itzak. Kalau gua sih nggak ngobrol mau sama gua dengerin langsung kayak gitu. blunder pakai kata ngebacot. Nggak, itu memang faktanya gitu. Ya, Lo kenapa sih setiap Itzak berhadapan dengan aku terus kok blunder gitu? blunder gimana? Gua kan bilang, Kenapa gua terus nggak langsung percaya. keluar kata ngebacot gitu? Gua kayak nggak gitu. percaya yang namanya perjanjian Coba baru. gini aja deh, kita gini aja deh, Itzak kapan ketemu sama gua ngobrol 4 mata sama gua, berani nggak? Ngapa Coba mau lu berantem? ntar di depan gua lo ngomong, lu Kalau jangan di banyak depan bacot gua dan lu mah, berani ngomong gitu sama gua. kalau depan gua mah gak usah ngobrol, gua ajak berantem lo. Sekarang iya, Gua buat matiin aku lo bisa sekalian. berantem, kapan kita ketemu? Ya kalau lo berani lo datang ke Surabaya sini, gua hajar lo. Oke, alamat lu minta Google Map lo sekarang. Lu datang ke Surabaya sini, gua Gua datang samperin ke lo. Surabaya. Gua datang ke Surabaya. Kalau perlu gua Gua minta gorok Google Map leher lo, lo, gua minta ha? alamat lo. Gua kasih sekarang alamat Bekasi sama lo. Lo datang Ngapain ke gua lu atau gua yang datang ke aja lo? ke sini lo, daripada banyak bacot lo Iya, datang kasih sini ke alamatnya. markas. Kasih alamatnya. Lu Biar cari saksinya gua di valid Gelah di sini. Mualaf. Lu Biar cari gua saksinya di valid Gelah di sini. Mualaf. Iya, Lu cari udah, gua, udah, lu cari gua di udah. Gelah Tapi Mualaf. gua yang lo. berantem sama lo. Kan dialog ini dialognya berantem. Iya, si Itzak begitu kualitasnya dialog ngajakin berantem. Kan gitu. Ngapain gua dengerin PBPB Lo bukan, sekarang tai. konteksnya lo ngajakin gue Brosen, berantem kan gitu. sabar brosen. Sabar brosen. Iya, Kitab gini loh tai bro. kayak gitu nggak usah lo Biar omongin depan teman-teman gua. tahu, Nah. biar teman-teman Itzak, tahu Itzak tuh slow, kualitasnya kayak slow. begitu. Gitu. Setahu gue kan kemarin dia diusir dari kekosannya nggak punya kuasa kok dia. Kan gitu. Udah brosen jangan udah. Penggosip. Jangan bicara Levelnya lagi. cuma Penggosip, penggosip. kan mikrofon lo Penggosip kebuka. Lanjut. Kan mikrofon lo Lanjut. kebuka, lu diusir dari kosan. Kan gitu. Kok gosip sih? Diusir dari kosan gimana maksudnya? Iya, Gimana? kok Bahasa gosip? lain, Kan mikrofon lo kebuka. bahasa yang lain. Ah, penggosip Nanti teman-teman catat males ya, dah. bisa ngajakin gue berantem ya. Biar gue datang ke Surabaya. Brosen. Tukang gosip tai. Udah brosen. Jangan ngomong jorok, Itzak. Kamu nggak koser itu. Mukamu itu yang jorok, mukamu kayak toilet gitu kok. Gimana? Jangan gitu, Itzak. Kamu nggak boleh keki lah. Itu nggak koser mulutmu itu. Melanggar Taurat Oh. gitu. Kemarin Terus kan kamu PB-mu waktu koser diskusi gitu sama saya, kamu nggak PB nggak hari aja Sabat. Kamu buatan bilang orang katanya nggak Yunani harus hari Sabat. pemakan babi. Yang nulis PB lo Bentar aja dulu. tukang makan babi, kau bilang koser gimana? Tai. Ntar dulu. Waktu kemarin Usah lu nggak bacot sabat lah. gimana? Lu zoom meeting sama gue, lu katanya nggak perlu sabat katanya. Itu Loh, beda-beda emangnya- pandangan katanya, bro. Pada Loh, waktu memang- itu hari Jumat ke-1 tuh teman-teman. Si Itzak nggak sabat tuh sama si Talem. Di mana? Di mana? Moshe Di Zoom meeting. Iya, di mana Moshe bilang kalau Zoom itu melanggar Syabat? Lu jangan ngawur. Lo sekarang lo ngobrol aja sama teman-teman lo di sini yang Yudaisme, jangan ngobrol sama gue gitu. Loh, listrik Nanti- itu siapa? nanti Siapa lo yang ngobrol bilang sama kalau teman-teman listrik lo itu yang api? Yudaisme. Ya lu kalau Nanti bisa lo urusan buktikan sama gue, kita listrik urusan itu berantem api, gitu loh. lu kalau bisa buktikan listrik itu bisa melelehkan logam atau memasak makanan, listrik ini ya di Enggak. HP ini ya, itu baru lo benar. Lo Tapi kalau ngobrol konteksnya dulu keluar dari sama situ ya, teman-teman Yudaisme ya, lo. Kalau hari Sabat boleh zooman nggak? Nanti gue salah. Ya, lagi. boleh. Lo tanya dulu sama mereka. ya boleh, orang fatwa itu aja baru ada 200 tahun yang lalu. Ntar Gimana? dulu, lu yang bilang boleh lu.
More lu mesti ngomong dulu, Rabi lu ngomong dulu, jangan lu yang kasih Yang keputusan. memperbolehkan kan Mori gua, gimana sih? Iya kan Mori lu belum ngomong. Ya ngapain Masa ngomong lu sama mau lu? jadi Kepentingannya Muhammad apa bikin sama lu? klaim-klaim sendiri aja. Kepentingannya apa Mori gua ngomong sama lu? Lu tuh sampah, Kan nggak lu ada bilang kepentingan. boleh. Kan sekarang Ya gua boleh. tantang lu untuk membuktikan. Lu kok sekarang bilang kepentingan gua apa? Ngapain gua nyari pembuktian? Emangnya penting banget lo presiden gitu butuh pembuktian? Loh, kan lu Gak usah yang bilang, GR. lu kan yang bikin klaim. Emangnya lu Rabi? Lu gua muridnya Mori gimana? Bukan, yang gua tanya lu Rabi. Loh, muridnya Mori yang mengikuti Morinya gimana sih? Iya, Ikutin bisa lu. aja Morinya kan bohong-bohong. Kan gua kan sebagai orang yang Bisa aja berhak pendekar harus lu tanya yang dong bohong sama, kali sama ini. yang otoritas yang membuat keputusan. Masa gua nanya sama lu yang lebih rendah dari Mori? Ngapain gua nyari pengakuan? Ini emang Kristen nyari pengakuan najis. Lu nggak perlu pengakuan. Buat apa? Lu nggak perlu pengakuan. Lu udah diusir dari kos. Ngapain lu bikin pengakuan? Lu nggak perlu. Diusir dari Mori kos lu yang yang bikin mana? statement. Tukang gosip. Gitu. Nanti urusan Tukang lu sama gosip. gue, urusan berantem di Surabaya, lu urusan Ya, lu ngobrol datang ke sama sini. teman-teman lu Yudaisme, boleh nggak Zoom meeting pada saat Nggak ada apa? dasarnya. Karena si Billy nggak begitu gitu. Nanti gua tanya Billy nih. Ya lu tanya aja sama dia. Itu kan urusannya dia, itu kan hak-haknya Iya. dia. Iya betul. Gua nah, nanti lu mengikuti tanya sama Mori fatwa lu. yang Nanti sebenarnya, Morinya lu gua hadapin sama Billy. Ntar Billy punya Mori juga gitu aja. Alah, Goyem ngomong apa? Ranahnya Jangan aja blunder kamu nggak dong. paham. Jangan blunder. Tadi ngomong Goyem tai, tahu sekarang apa? ngomong goyim, ngomong kayak toilet. Emang lu toilet. Masa laki-laki kayak perempuan mulutnya? Yang kayak perempuan tuh lu tukang gosip. Nah, yang bilang gua ini. yang bilang gua kayak toilet kan lu kan kayak perempuan, kayak ibu-ibu. Yang gosip ini itu kan lu yang kayak Lo itu pemancing. nggak gosip, lo yang lupa tutup mikrofon kok. Mikrofon yang Kedengeran mana? nih suaranya. Mikrofon yang mana? Mikrofon yang mana? Kapan? Tanggal berapa? Berarti lo Emang nggak ada tahu gua buktinya? hadir ya. Lo mau bilang hadir mau apa itu bukan faktanya kok. Ih, Hmm. emang lo tahu kalau gue bohong? Enggak kan? Mau apa? Temen gue di Surabaya udah nanya sama bapak kosnya. Emangnya gue tinggal di Surabaya kemarin? Salah. Bukan, temen gue yang di Surabaya nanya sama bapak kosnya. Bapak kos yang mana? Lo denger omongan gue aja salah. Bukan orang kosnya orang Surabaya, bukan. Aduh, ini kok malah kayak mama. Ini kayak Nggak penting, nggak. Samuel, omongan kentut lo itu nggak penting. Jangan kayak deh. emak-emak. Masa bilang gue tai, bilang gue apa? Kayak Toilet. apa? Toilet. Iya soalnya bau mulut lo aja udah kayak tai. Udah gitu mulut kayak mama mau ngajak gue berantem lagi. Lo bener lo, serius mau berantem sama gue? Lo kalau gue Berantem mama gua aja udah sini ke Kalimantan ayo berantem mama gua ke Kalimantan. Yuk Samuel sini. Urusan aku berantem sama lo apa? Ya aku nantang kamu. Lo enggak, tadi ada urusannya apa? Enggak aku nantang kamu. Enggak, ntar dulu, saya selesaikan dulu urusan Aku sama nantang Itzak. kamu. Aku nantang kamu. Ayo ke Kalimantan sini sama aku. Saya urusan sama Itzak. Ya. Ya saya Jangan urusan sama kamu. Aku Jangan nantang langsung kamu. blunder. Aku Jangan nantang urusan- kamu. Nggak usah lindungin Itzak. Aku nantang lah. kamu. Kamu nggak usah begitu-gitu. Nanti kalau kamu nantang gara-gara saya Ya udah, kalau saya pengecut, nanti ya ada juga udah. nih. Saya nanti Tetap. ada juga yang akan nantang kamu. Berani? Ya, kalau pengecut ya udah biarin aja. Kayak Bukan pengecut, berani nggak? Ya kalau mama aja Kan, udah. kan saya mau berantem sama Itzak, terus mau ngelindungin Itzak. Sekarang ada yang mau lindungin saya, kamu berani berhadapan dengan yang lindungin saya nggak? Gak perlu lindungin kamu. Aku mau berantem sama kamu. Aku mau berantem sama kamu. Pengecut Aku ya. mau berantem sama kamu. Aku mau berantem sama Ya, kamu. lo pengecut berarti ya? Siapa? Siapa yang lindungi kamu? Siapa? Siapa yang lindungi kamu? Siapa? Ayo sini sama aku. Udah semuanya. Siapa yang lindungi kamu? Ayo sama aku sudah. Udah. Suruh dia datang ke Kalimantan Timur. Akhir. Banci lo bro. Ayo, yang lindungi kamu siapa? Sini sudah. Kasih ke aku. Gue orang Dayak. Udah. Oke. Udah. Oh, aku orang Dayak kok. Ya sudah, sama-sama orang Dayak lah, ya kan? Gitu. Ayo. Ya, nanti Sebut siapa namanya? Sebut siapa namanya? Ini kita fokus dulu urusan gue sama Itzak. Lu jangan nutupin Itzak dong. Ya ada banci lo. Nggak penting Lo kan omongan banci si juga. Samuel itu omongannya kayak perempuan Sunda. Kok jadi pada Ngapain? blunder sih ini teman-teman yang buka diskusi gimana nih Valen? Kok jadi pada blunder nih Orang orang-orang? kayak itu? Samuel itu nggak ada udah, ilmunya. udah. Mm. Lanjut. Belajarnya di WC. Gua nggak bilang ya. gue punya ilmu. Gua nggak bilang gue punya ilmu kok. Gua nggak bilang punya ilmu. Nggak Makanya lu punya ilmu, blunder. nggak punya data, nggak usah di sini ngapain
gitu loh. Oh jadi gue keluar nih. Lo mau keluar juga nggak ada yang merindukan lo. Ih, Lo nggak gue GR tanya, jadi gue keluar nih. sakarepmu. Kenapa gue tanya lo blunder terus nyuruh gue keluar? Gua nggak nyuruh kalau lo nggak Oh, ya punya ilmu. sudah, gua ngapain tanya lo sekarang di gua sini, keluar nih. gitu. Gue tanya gue keluar nih Sakarepmu. sekarang. Terserah. Oh ya udah, gue sih maunya nggak keluar. Ya udah lo terserah nggak keluar, tapi di sini kalau nggak ada ilmunya lo dibully. Ya, tapi lo nggak usah. Lo kan makanya gue nanya, karena gue nggak ada ilmunya gue nanya lo tadi. Kenapa lo jadi marah sama gue? Lo nggak nanya, lo kasih pernyataan bukan pertanyaan. Kagak, gue nanya sama Beda. lo. Bait Allah jadi dibangun nggak nih? Kan gitu. Ya nanti kalau rajanya datang, kalau enggak ya Sudah, enggak, gitu. kenapa jadi urusannya berantem tadi? ikutan serang. Biar Iya, kenapa selesai terus dulu. lo ngajakin gue berantem tadi? Ya kalau elunya cari Lo, masalah gue sama gua, ya nanya, berantem bait Allah gitu jadi loh. dibangun, kenapa lo ngajakin gue berantem? Ya kalau rajanya datang bangsat, kalau nggak datang Iya, lo nggak usah iya. ngarep Kenapa lo gitu ngajak? loh. Kenapa lo bilang belangsat? Kenapa lo bilang kenapa ngajakin berantem? Lah salah sendiri lo ngajakin gua ketemu mau ngapain? Mau ngobrol, mau ngeteh. Hah? Ketemu gua paling nggak gua tonjok muka lo. Lo mau nonjok gua? Kenapa nggak lo tonjok orang yang punya kosan yang ngusir lo? Siapa yang ngusir gua? Namanya siapa? Nanti lah, nanti gua panggil orang yang kesini. Nah, gosip. Gua Tai klarifikasi dulu ya. Yang ketemu Ishak itu gua di kos-kosan, dia di kos-kosan. Gak ada yang diusir. Gua sering ke Iya. tempat Ishak. Jadi nggak Iya, ada yang mikrofonnya diusir. kebuka, bro. Oh, mungkin itu buktinya Ishak masih di kos-kosan. Iya, bagus kalau begitu. Bahkan si siapa si Slayer, gua juga mau kopdar sama si Slayer. Jadi nggak Ya ada. bagus kalau begitu, bagus kalau Ya, begitu. Ya gua sudah, syukurlah kalau nggak klarifikasi diusir. aja. Syukurlah kalau nggak. Sekarang urusannya kan gue nanya nih sama masalah bait Elohim ketiga, Valen. Kenapa jadi ngajakin berantem? Ya udah pakai Ya, data aja, pakai data Pakai lebih data. enak. Loh, kan gue nanya, kok nanya? Lu jawabnya pakai data, kan gue yang nanya. Ya, Yang pakai tolol data. itu yang nanya sesuatu di masa depan yang Iya. ditanyain itu kan tolol gitu loh. Lah kan gue nanya, kan gue berarti tolol kalau nanya. Lah sekarang lu jawab Bu dong. Titik. Ah, Lu jawab dong, kan gitu. Emangnya Iya. lu pikir gua ngerti tanggal berapa? Aneh-aneh aja. Gue nggak nanya tanggalnya, gue cuma nanya jadi apa enggak. Ya kalau ada rajanya jadi, kalau enggak ya enggak. Ya sudah, Gimana ngapain sih? lu ngajakin gue berantem? Ya lu ngapain ngajak gua ketemuan, bangsat? Lo kan lo yang ngajak, lo kenapa lo bilang gue bangsat? Lu ngajak gua ketemuan mau ngajakin apa? Jangan kayak Berantem, ibu-ibu ah? lah, jangan kayak perempuan mulutnya. Lu ngajak gua ketemu mau ngapain? Berantem ah? Lu yang ngajakin berantem. Lu yang ngajak ketemuan. Iya kan ngajakin Ngapain debat. gitu? Iya, Lu pikir kan gua ngajakin seneng? debat. Lu Kan pikir ngajakin gua seneng debat, ketemu orang biar- kayak lu ah? Bukan. Najis gua ketemu orang kayak lu. Jangan Benci gitu gua ketemu dong. orang kayak lu. Sabar, tenang, Nggak ada sabar. Sabar, coba tarik napas lu, Isak. Bentar. Tarik napas lu. Berarti bait suci itu harus ada raja. Nah, Harus ada raja imam. Mesiasnya, raja Mesiasnya siapa tuh? Nggak tahu. Coba Ya, bisa siapa tuh aja rajanya? sih. Bisa siapa aja. Ini Valen bilang kan katanya harus ada raja Mesiasnya siapa kata Valen. Cuman Iya, masalahnya tadi si iya. Isak bilang nggak penting, katanya gitu. Untuk saat ini nggak penting. Orang kita Bukan hidup di untuk zaman saat ini sekarang kan kok. belum dibangun, memang bukan saat ini. Yang gue tanya kan nanti kan dibangun, saat ini kan belum dibangun. Nanti gua udah, Lu nggak kalau ngerti. nanti gua udah mati, udah nggak hidup di zaman itu. Lu ngapain Bukan soal nanya lu gua? udah mati, gue nggak ngomong lu saat lu udah mati kagak. Ketika Lu nanti juga dibangun aneh, tuh ada raja nanya- nggak? Nanyain Coba sesuatu Valen yang gimana lu, Valen? Coba nih, lu ini nggak dia bakal hidup udah di kalap zaman itu soalnya. loh. Si Isak tuh udah kalap soalnya. Coba Valen gimana Valen? Ya kalau kita melihat di Yeskiel 37 itu kan ada raja Mesias. Nah, udah Ah, mulai bertobat nih. Terus. nah, itu kan kalau di Yeskiel 37 dan gua buka dulu nih. Gue tahu. Yeskiel 37. Makanya tadi gue bilang ketika itu dibangun ada seorang raja, tetapi bukan raja yang ditunggu itu ternyata. Itu maksud gue. Itu. Nah, raja ini. Nih, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya. Bla 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 bla. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub. Bla 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 bla. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Bla bla bla.
ayat 27, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi di situ ada tempat yang dibangun gitu loh. Karena itu kan berbicara tentang tempat kediaman daripada Shem. Nah, kalau kita flashback ke belakang, yang pertama kali membangun rumah Tuhan atau bait suci itu kan Raja Salomo. Nah, bait suci itu udah dibangun 2 kali. Yang pertama sama yang kedua, dan sekarang udah hancur, dan ini ada nubuatan lagi gitu loh. Ada nubuatan lagi perihal bait suci, dan di situ ada Raja Mesias. Coba sekarang gue minta kepastian dari ucapan lo, kerajaan bait Elohim yang nanti dibangun itu fisik nggak di bumi nggak? Oh, fisik. Nah, betul kan begitu, berarti kan syaratnya harus ada raja dong. Iya. Dan itu ada bait suci ketiga gitu. Nah, jadi ini sekarang berbicara tentang Raja Mesias. Iya, sekarang nih Itzhak ngomongnya lain gitu. Nah, Gue kalau bicara yang pendapat- sekarang loh, yang dimana pendapat gue Itzhak nggak itu- hidup Kan di kita masa nggak bicara depan. sekarang, nanti ini belum dibangun Itzhak gitu. Jadi Nah, kalau sekarang pendapat- silakan Gue deh juga Valen nggak tuh hidup ngobrol di sama zaman Itzhak nih. itu. Kalau gue bilang nggak penting ada raja, karena memang gue nggak hidup di zaman itu. Yang penting adalah Gue nggak mereka yang ngomongin hidup di lu zaman nanti itu. hidup di zaman itu, enggak. Kita ngomongin kitab tanah tuh gitu loh. Kok jadi lo bawa-bawa ke urusan lo penting apa kagak? Ya kan lo Nggak nanyanya ke nyambung. gua. Gabrul Gimana sih? Sampean itu gabrul. Coba Valen, silakan diskusi sama Itzhak. Coba aku mau denger dulu. Iya, kalau menurut gua zaman sekarang ya belum ada bait suci, belum ada, berarti rajanya ya belum ada juga. Nah, sebagai praktisi Judaism ya kita menuruti apa yang ada dalam tanah gitu loh. Nah, kalau emang nubuatan itu tergenapi, ya mau nggak mau harus ada raja. Kalau sekarang belum ada. Valen, gua tanya sama lo sekarang. Kalau Hasem yang ngomong, pasti digenapi nggak? Ya pasti, Ya sudah. pasti. Kok repot amat sih? Kata Gus Dur, repot amat. Kalau Oh, Hasem nah. yang ngomong pasti digenapi. Udah gitu yang gue sekarang bicara nih orang Yudaisme. Nggak mungkin orang Yudaisme berkata Hasem kalau ngomong belum tentu digenapi, nggak mungkin. Kan gitu. Iya, benar. Tapi sekarang kan belum ada, masih ada. Kalau soal belum, gue nggak bicarain. Kita nggak usah ngomongin yang belum. Ya, Kan nubuatan itu kan memang belum. Iya kan nubuatan Kalau kan belum kita ngomong terjadi. penggenapan, kalau kita ngomong penggenapan itu sudah past tense, pas. Nah, kalau belum Jadi itu sama future. kayak begini nih, kayak begini. Ini kan masih nubuatan bait suci ketiga, sama kayak pemakan babi itu akan dimusnahkan, itu juga nubuatan dan itu pasti terjadi. Mungkin si Yisak bisa nerangin nubuatan dari pemakan babi. Silakan Bro Yisak. Itu kan di kitab Yesaya pasal 66. Itu istilahnya pemakan babi, tikus, kejijian tuh yang dibantai oleh Hashem sendiri, pakai pedang api, pakai puting beliung apa Iya, segala iya. macam itu. Iya, kalau Tapi misalnya itu besok belum gue berhenti terjadi. makan babi, kalau gue Kalau- besok berhenti makan babi, gue dibantai nggak sama Hasem ketika dia datang? Ya enggak Ya, lah enggak kan. tahu. Ya, oke. Sekarang kembali lagi kepada Lu topik. kan nggak hidup di zaman itu, ngapain lu mikirin itu? Iya, gitu? enggak. Sekarang kembali topiknya ini, kenapa Valen kok bawa soal makan babi? Yang gue mau tanya soal Kan bahas bait Elohim, dah itu pasti aja. terjadi atau enggak kan? Valen, yang gue Iya. bahas ini soal pembangunan bait Elohim ketiga, bukan soal makan babi di Pecenongan, gitu. Oh gitu. Ya udah, kalau bait suci ketiga dibangun, ya harus diimani ada bait suci ketiga secara Oke, fisik. sekarang dan lanjut ke itu- shot nih. Sekarang gue lanjut ke shot nih ya. Nih. Kesot, kok kesot? Enggak, ntar kalian bukan ahli shot, bukan. Maksudnya gue Ah. jangan langsung ini dulu, jangan langsung ini Iya, dulu. tunggu Terus dulu, gimana, tunggu oke? dulu. Sam, lu ngomongin shot, apa yang lu bawa dari shot? Gue mau nanya dulu. Bukan gue yang bawa shot. Gue mau masuk Nah, ke tema maksudnya shot lu. nih. Oh enggak, Iya, gue iya. enggak, Lu berangkat, lu berangkat dari pemahaman siapa? Lu bawa shot. Oh enggak, gue bukan mau membawa shot. Enggak. Salah. Jadi gini, Nah, lu judulnya kan tadi shot ya. bilang Gue shot. kasih judul. Iya, tapi bukan gue yang bawa Caranya shot. dari Ya, siapa? shot itu kan Gini. Dengerin dulu. bagian dari Dari mana? partai. Dengerin dulu sebentar. Ini kan di Ah. Israel sana kan ada Kabalah, betul nggak? Iya. Oke, menurut orang-orang Kabalah,
Ada nggak dia? Ini gue nanya nih, jangan salah kaprah ya. Ini gue bertanya nih, ada nggak yang sudah mendapat nubuatan? Kira-kira seberapa dekat pembangunan itu? Itu dia gue tanya. Silakan. Iya, sebelum gua jawab ya kan, lu memakai konsep tadi, lu kan bilang shot tuh. Gua harus klarifikasi dulu. Sama kayak gua mengajarkan, gua berangkat dari pemahaman, salah satu contoh misal, gua berangkat dari pemahaman kabat. Sama kayak kamu ketika you bilang shot, lu berangkat dari pemahaman siapa? Iya. Halo. Iya. Hilang suara lo bro. Ketika gua mau istilahnya ngasih tahu, gua berangkat dari pemahaman kabat untuk menerangkan konsep Gini. si A. Gini, nggak usah susah, Valen. Nggak usah susah. Gak bisa, soalnya kalau Jadi- kamu gak bisa. Gini, maksud gue begini. Kamu kan berangkat dari pemahaman, lu kan tadi bilang shot ya kan, makanya gua klarifikasi. Gue ini bukan Yudaisme, nggak ada urusan gue pemahaman shot. Ya berarti dari jangan dipakai shotnya gitu loh. Kalau kecuali Bukan, kamu yang gue mau masukin ini tema shot, ngerti ya? Gini, Valen. ya Masukin tema shot dalam artian gue mau bertanya. bagian dari pardes kan. Iya, gue mau tanya Nah, sekarang. Ketika lu mau konteks shot. kamu mau memakai konteks shot, kamu berangkat dari pemahaman siapa gitu loh. Lo enggak, gue nggak bikin pemahaman gue dan gue nggak punya pemahaman dari siapa-siapa. Loh, Kan kamu kalian dapat Yudaisme, ajarannya gue mau dari nanya. siapa? Lah, Enggak, ya gue nggak pernah belajar bisa. shot. Gue nggak pernah belajar shot. Lah, Oh ya kalau berarti kamu nggak valid. Bukan, gue di sini mau bertanya. Gue Ini loh, bro. Oke, sekarang gue tanya dulu sama Valen sebentar. Gue tanya dulu sama Valen. Ya, ketika ini jangan dianggap terus langsung salah ya. Ini udah pasti salah. Tolong dibenarkan kalau gue salah, ya. Ketika di Yahudi ada orang-orang Kabalah yang mendapat ilham dari roh, itu tergolong shot nggak? Tidak bisa dipercaya. Enggak, bukan soal dipercaya. Gua nggak masuk konteks harus dipercaya apa enggak. Enggak, maksudnya gua mau nanya. Ini masuk dalam sebentar dulu. Ini masuk dalam tema shot enggak? Lu bikin premis, premis lu ini berangkat dari pemahaman kamu atau berangkat dari Bukan, gua nanya. Kalian salah paham, gua nanya. berarti dari Ketika- pemahaman kamu sendiri. Bukan, aku nanya. Aku bukan Iya, sedang memberikan pertanyaan. pemahaman, aku mau nanya. Enggak, pertanyaan lu Sebentar. dari diri kamu sendiri atau dari lu berangkat dari pemahaman orang lain? Gini, gue mau nanya karena gue baca nih yang namanya apa sih Peshat, Remes, Baca Pardes, dari mana? Shot, kan begitu. Siapa? Sebentar dulu, nggak pernah masalah itu. Kalau salah anggap aja salah. Enggak, kalau misalnya salah anggap aja salah ya. Kan gue nanya nih. Bukunya penting loh. Emang Enggak, kamu pikir ini anggap aja datang dari salah. ramalan? Enggak, Harus anggaplah tahu. gue ngarang ya. Sekarang begini, kan gue nanya nih, kalau salah anggap aja salah, kan gitu. Nah, sekarang gue nanya sama Valen ya. Gue mau nanya sama Valen nih. Kalau di sana ada orang-orang Kabalah, ada rabi-rabi, tiba-tiba dapat ilham, ini masuk dalam ranah shot nggak? Enggak. Ya nggak bisa. Nah, oke, sekarang gue tanya berarti, shot itu bagaimana? Saat itu adalah perush Jadi kalau terhadap kamu pesukim. berangkat dari kamu kan tadi ngutip kata shot ya kan. Shot itu kan bagian salah satu dari pardes. Pardes itu ada pesat. Nah, yang membawa konsep pesat ini siapa? Kalau gua ngerti, pesat dibawa oleh Rabbi Shlomo Yitzhaki atau Rashi. Nah, ketika nyampe ke level remes, ini masuk ke dalam kategori midrash. Dan kalau masuk ke dalam ranah dros, ini juga masuk ke dalam ranah midrash. Tapi kalau you berbicara shot dan kamu tidak membawa shohar, kita nggak akan pernah percaya. Aku bukan sedang membawa shot, aku mau tanya, kalian kok salah kaprah ya? Ya berarti Oke, kamu lupain lu. Orang yang, Sekarang gini deh, orang yang Valen, bilang sebentar. dapat ilham, Sebentar, dapat ilham itu bukan shot itu namanya. Sebentar. Lupain kata shot, gue ganti deh. Gue ganti deh, gini ya. Kalau di sana ada rabi, Gitu loh bro. iya, it's okay lah. Bisa dimaklumi lah. Iya kan gue bukan Yudaisme, oke? Oke. Sekarang gue tanya nih sama lanjut. Valen nih, yang rendah hati dong. Masa orang Yahudi nggak rendah hati sih? Bener Iya, ya? lanjut, Chef. Betul, oke. Kalau di sana ada rabi, ya ada nggak di sana? Ini gue nanya nih, ada nggak rabi-rabi di sana yang mendapat ilham atau berita dari Hashem tentang seberapa dekat pembangunan Bait Elohim ini? Itu pertanyaan gue. Enggak. Ada nggak? Enggak. Kalau ada, gue mau denger nih gosipnya gitu. Nggak Anggap ada. aja gosip gitu. Enggak Nggak ada. ada Nggak sama ada. sekali. Itu semua udah tertulis dalam Tanakh dan literatur Yahudi. Itu tidak bisa ditambahi dan dikurangi gitu loh. Ada Oke, semua. sekarang begini. Kalau membahas- kalau tidak ada, kalau hanya adanya di literatur tanah, berarti bisa dong gue bilang begini.
di zaman sekarang Tuhan tidak akan pernah bicara di luar daripada apa yang harus dibaca saja. Betul nggak? Ya memang tidak Apa Tuhan perlu bisa berbicara? Loh, Tidak gini perlu. loh Sam. Tidak ada perlunya. Jadi kalau kamu membaca tanah itu kulitnya doang. Kulit Bukan tanah itu pertanyaan kulit. gue, bukan Iya, bukan itu pertanyaan gue. Dengerin dulu. Pertanyaan gue bukan ini, lo salah. Dengerin ya pertanyaan gue ya. Jelasin dulu, gua jelasin dulu. Sebentar, nggak perlu. Gini. Waktu di tanah, kan Hasem bicara sama para nabi, ada nggak? Ada. Ada, oke. Di zaman sekarang, gue nanya nih, jangan salah lagi ya. Gue nanya nih, di zaman sekarang bisa nggak Hasem ngomong sama rabi-rabi? Nggak ada nabi, gimana mau ngomong? Gimana sih lu? Apakah Hasem hanya ngomong kepada para nabi? Oh jelas. Yang bukan nabi Tapi- dia nggak pernah bicara. Ya nggak bisa. Di dalam kisah Tanak ada nggak Valen, nabi Hasem nggak pernah bicara? Hasem pernah bicara kepada yang bukan nabi? Ada nggak di dalam kitab Tanah? Ya, lu cari aja tokohnya siapa. Ya kan lu yang punya tanah, gue nanya gimana sih kok gue yang Nggak cari? ada. Nggak ada. Nah, menurut Nabi. Valen gimana? Ya sama, nggak ada. Tugasnya nabi itu kan udah jelas, penyampai firman daripada Hashem. Nabi itu Makanya- pelihat, Nevim, Nabi No, pelihat. no, itu namanya khazon. Khazon Salah, dan nabi salah, itu beda. benar. Oke, it's okay. Sama Ya, seperti gua nggak Daniel mau itu masuk ke bukan ranah debat nabi di loh. sana. Oke, Nih, gua jadi kasih gue sekarang tahu bikin kalau nih, premis. Daniel itu bukan nabi loh. Enggak, gue nggak Tapi bilang Daniel penglihat. Nabi. Gue nggak bilang Daniel Nabi. Sekarang gue bisa bikin premis dari pernyataan lo yang Yudaisme bahwa Tuhan tidak akan pernah berbicara kepada yang lain kecuali Nabi. Betul? Betul. Betul. Dan di zaman sekarang, kalau misalnya ada Nabi, Nggak ada. nggak ada Nabi, berarti Hasem tidak akan pernah bicara sama siapapun. Tidak perlu. Tidak perlu. Oke. Jawaban teman-teman di sini kan jawaban dari kalian. Nah, untuk membenarkan jawaban kalian, kalian harus mengambil satu saja ayat. Kalau Hasem menyatakan saya tidak pernah bicara kepada selain Nabi. Silakan. Itu pertanyaan goblok namanya. Ya kan saya nanya, orang goblok pasti Itu bertanya. namanya kamu memaksakan bahwa 1 ditambah 1 itu 3 gitu. Enggak, bukan. Saya nanya, kan saya orang goblok, makanya nanya. Kalau orang pintar nggak nanya dia. Nah, Nah, saya sekarang nanya gini, nih. kamu tadi memberi perintah ya. Perintah itu nggak akan pernah bisa terjadi dan nggak akan pernah ada jawabannya sesuai yang kamu minta. Kenapa? Karena Hasyam nggak pernah bicara begitu. Oke, karena selama ini yang ngomong lulu Pade, bukan Hasem, boleh dong, boleh dong, gue nggak percaya. Ya silahkan. Ya sudah. Kita itu juga aja nggak kan. butuh kamu percaya kok. Lo enggak, bukan soalnya, bukan aku nggak pernah denger lu bilang lo harus percaya sama nggak usah baperan gitu. Jadi boleh dong, gue nggak percaya kan gitu. Boleh. Silakan. Sudah, Silahkan. kelar kan gitu aja. Dan bahkan kalau lo nggak percaya juga kita nggak rugi apa-apa dan juga nggak Bukan untung soal apa. rugi, kita nggak usah melebar kemana-mana, nggak usah baperan. Jadi Jangan Intinya- ditinggalin dulu kalau diskusi nih, setidaknya Jadi- bisa kayak Valen tuh. Jangan baperan, jangan kayak ibu-ibu gitu. Oke, Jadi silakan Valen. kalau pengajaran Yahudi kayak begini mau diterima apa kagak urusan orang, karena prinsip dari Yahudi setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga Hashem. Udah. Iya, gua tanya sama Valen sekarang. Gua tanya sama Valen nih. Di zaman dulu ketika orang berhadapan dengan rabi, orang goyim, dia nanya sama rabi, terus dia nggak percaya, si rabinya ngomong anjing babi nggak sama tuh orang? Rabi yang mana dulu nih? Itu ada Iya, Yesus siapa aja tuh, deh, siapa aja deh, coba lo ada cari deh, Rabi siapa aja Yesus deh. tuh. Mau yang mana dulu yang tahu lo lah. Ada Rabi Yesus yang ngatain orang lain anjing, babi, ular, beludak. Lupa ya? Berarti lo ini mengakui Yesus adalah rabi. Ya kalau rabi itu kan artinya cuma sekedar guru aja. Kayak Oh, guru ya lah. sudah, kan gua tanya. Tapi Kan dia bukan pertanyaan guru gua denger gua, ya, dia jangan blunder. gurunya orang Pertanyaan lain gue gitu ini loh. di dalam kitab tanah zaman dulu, bukan zaman Yesus ya. Di zaman kitab tanah, ketika orang bertanya sama rabi, dia nggak percaya, dibilang anjing babi nggak? Ya terserah dia mau bilang atau enggak. Kita kan nggak Maksudnya punya Enggak, CCTV. di dalam Torah Iya. kitab ada nggak Rabi pernah siapa? kejadian kayak gitu tuh yang gue tanya gitu. Rabi siapa? Coba lo tanya, lo cari deh ada nggak kata rabi di dalam Torah. Ya udah, nabi deh. Kalau Ketika gue nanya sama nabi, ketika gue nanya Boleh nggak sama, saya ketika bertanya zaman nih? dulu, ketika Kalau- zaman kalau dulu lo di dalam tanya kitab, nabi, di zaman kalau lo Taurat tanya ada nabi, orang nanya sama nih, nabi.
Kalau lo tanya Bentar Nabi, dulu. bahkan beraknya kapanpun gue nggak tahu gitu loh, karena nggak tertulis. Kan ini kan di dalam kitab nih. Waktu ada orang nanya sama Nabi di zaman perjanjian lama, bukan Emang perjanjian ada baru. orang yang Ketika nanya dia ke nggak Moshe? bertanya, Coba gue ketika tanya, dia sama lo, bertanya, ada terus nggak ayat yang orang biasa nanya gitu ke Moshe, nanya sesuatu? oke, ada Coba. yang orang nggak biasa nih, ada orang Yahudi nanya sama Nabi, terus dia nggak Nanya percaya. apa? Terus Nanya Nabi apa? ya nggak Nanya tahu apa? nanya apa, saya nggak tahu. Pokoknya Nggak ada pertanyaan dari di dalam pertanyaan Torah. ini ketika dijawab sama Gimana si Nabi, dia orangnya ini nggak terima, nggak percaya. Ada nggak nabinya ngomong anjing babi? Coba Yang Pak. kamu berikan analoginya itu nggak ada di dalam Torah, nggak ada orang Kalau bertanya yang dan jawab nggak percaya gitu. Ishak nggak bisa, nggak objektif, karena kan Ishak tadi ngomong anjing babi kan gitu. Coba deh Valen yang jawab deh, karena kalau udah marah, apalagi yang gua bikin premis ini kan bersinggungan dengan si Ishak kan gitu. Berikan mutiara kepada babi. Udah saya aja yang bertanya, bagaimana Nah, saya yang bertanya. Coba Pak Dani, Halo. silakan. Jadi saya bertanya begini, tadi malam saya sempat dialog dengan teman-teman di umat Kristiani. Dia mengatakan Nabi itu pandangan atau apa namanya kayak ramalan, nubuatan. Kalau nggak ada nubuatan itu bukan Nabi katanya. Itu beda berarti dari dalam Islam. Kalau dalam Islam yang namanya Nabi, saya bilang kan itu mendapatkan wahyu dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Jadi kalau saya dengarkan dari teman-teman di Yahudi ini, jadi pengertian makna Nabi itu ternyata sama. Iya, Hanya sama. yang tetapi berbeda loh dengan anda dari Kristen tadi malam Sekarang saya tanya sama ngomong, Pak Dani. Saya tanya sama Pak Dani. Nabi menerima nubuatan, betul? Iya, tetapi dia kan Oke. menerima juga wahyu. Sebentar dulu, ya menerima nubuatan, menerima wahyu, betul? Iya. Oke, cara nerimanya gimana Pak? Ini kalau kami dalam Islam yang cara menerimanya melalui malaikat Jibril. Iya, cara menerimanya gini Pak, maksud saya perjelas ya. Mendengar suara atau melihat, setuju nggak? Kalau melihat bagaimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Oke. Jadi Mendengar kalau iya. misalnya, Mendengar, jadi iya. kalau misalnya ada nabi, bisa nggak nabi melihat suatu pemandangan di dalam dunia rohnya dia yang dari Hasem? Itu penglihatan itu isinya berupa nubuatan yang akan terjadi. Bisa nggak dia melihat itu? Lagi mimpi kali maksudnya. Iya, mau mimpi Enggak, kayak mau kalau apa dalam gitu bisa. Islam pernah. Dalam Islam itu pernah waktu Isra dan Mi'raj. Oke, berarti kan melihat ya Pak? Tapi langsung itu di dekat dengan Sang Pencipta alam semesta. Iya, tapi kan Kawal oleh malaikat caranya Jibril. dengan suatu, tapi kan caranya dengan melihat kan? Dan dia bukan berada di bumi. Nggak masalah mau di bumi, mau di mana, mau mimpi, mau Nah, kagak itu mimpi. bedanya. Iya, kan ada verbal, ada visual, ada audible, kan gitu Pak? Cara-cara Iya. itu Pak, media, betul nggak? Nah, jadi caranya dilihat nggak Pak? Itu diberikan gambaran oleh Allah. Iya, Bagaimana nggak usah kondisi dipandangin neraka dan lagi. surga. Iya, tapi Iya, yang perlu Tapi saya dilihat, tegaskan, kan? itu bukan keberadaannya bukan di bumi ya. kita nggak singgung soal di bumi. Maksud saya di sini yang saya singgung adalah melihat Pak. Mau di bumi kayak mau mimpi kayak, tapi melihat, betul nggak Pak? Beda, posisi kita itu menentukan loh. Bukan. Keberadaan kita itu menentukan kalau nggak kita berada di bumi nggak keberadaannya, kita nggak bahas Kalau keberadaannya kamu Pak. nanya Dengan orang cara Islam, melihat, ya Pak. kamu Betul harus nggak? terima jawaban orang Islam. Iya, Jangan kamu ini Tadi kan masa- dia bilang dibawa ke muntaha, kan melihat itu. Iya. Masa nggak melihat? Ya sudah. tidak muntaha. Ini nah, Tapi bukan ya, di bumi tapi maksakan posisinya. pendapat supaya harus Aneh. menjawab seperti maunya yang dia tanya. Ini Terus aduh kalau gaduh banget. ada orang lihat ke Bukan. langit, Kan ke tadi awan-awan, Pak Dani terus bilang disamakan itu dibawa ke posisinya Sidratul dengan Muntaha di kan melihat. Masa nggak lihat? Bisa ke Sidratul Muntaha, yang ditanya itu apa? Itu nabi. Nabi itu penyambung daripada apa yang difirmankan Hasem, penyampai. Ya, udah jelas, nggak usah dipanjang lebarin sampai ke Sidratul Muntaha, Yerusalem segala macam, kagak ada. Iya, oke, Valen. Gue kembali ke Valen sekarang, ya. Kita bisa tenang ya, Valen ya. Oke, kayaknya enak nih diskusi sama lo. Dia penyambung, penyampai. Yang disampaikan apa, Valen? Ya firman aja. Oke, ketika firman disampaikan atau nubuatan-nubuatan disampaikan, itu hanya dengar suara atau juga bisa dilihat? Ya dengan suara.
Suara doang. Suara itu di dalam Torah juga udah jelas suara. Kalian hanya mendengar suara. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Berarti suara doang ya, nggak, Tuhan nggak pernah kasih suatu pemandangan visi ke depan, itu nggak pernah ya? Enggak. Kalau Hashem ngasih sesuatu Oke, Tuhan terus nggak kalau bisa dilihat misalnya kali nih, ya. kenapa? dalam suatu Kenapa bro kalimat Tuhan kalian? nggak bisa jadi dalam suatu mimpi. Kenapa? Jadi dalam Bukan suatu Tuhan nggak bisa mimpi, dilihat, maksudnya Tuhan menyampaikan berita dalam bentuk penglihatan, itu pertanyaan saya. Emang ada kita kan lagi bahas emang ada orang pernah melihat Tuhan? Nabi. Bukan melihat Tuhan. Misalnya gini nih Pak, saya nggak bilang orang melihat Tuhan, tidak. Oh, iya. Misalnya gini Pak, Mimpi ini kali. nanti pasar baru kebakaran nih. Misalnya gini, pasar baru misalnya nanti 5 hari lagi kebakaran. 5 hari sebelum dia kebakaran, orang dikasih lihat sama Tuhan bentuk suatu pasar yang akan kebakaran. Nah itu bisa nggak begitu? Mimpi Kalau namanya. kalau Anda mau Dia mau melihat mimpi Tuhan, mau apa? Pokoknya penglihatan dalam bentuk mimpi kayak dalam bentuk apa kayak Kalau- gitu loh. Pak Samuel, kalau Anda mau melihat Tuhan, lihat ciptaannya saja. Saya kok gampang. Saya bukan bahas melihat Tuhan, Pak. Buset deh. Ini larinya nanti ke ini, larinya nanti ke Tebal banget ya. melihat kakek-kakek tua duduk di atas tahta di langit. Visionnya jangan itu yang blunder, mau bentar dibahas. dulu. Oh iya Tadi ya. kan Pantesan Pak Dhani banget. bilang Nabi Muhammad Pantesan dibawa mau ke menggiring Sidratul opini ke Muntaha. situ, mau menggiring Oke. opini ke sini kawan-kawan ternyata. Wah. Iya. Bentar dulu. Sebentar. Sebentar, Kan bentar, tadi boleh. di Islam, Sebentar, di sebentar Islam dulu. Pak Dhani kan Sebentar. bilang Muhammad dibawa ke Sidratul Muntaha tuh gimana Itsak? Coba. Beda. Coba tanya Pak Dhani. Islam dengan Yahudi beda lah. Oh, Kalau beda dalam ya? Islam, iya, ada perbedaan dan ada persamaan. Enggak Oke, mungkin kita sama bahas langsung. perbedaannya. Kalau persamaannya kita Itu masukin kantong, posisi. dibungkus saja pakai cabai, Itu pakai cabai rawit. Ya. Isra Mi'raj itu fisiknya pun nggak ada di bumi kalau kamu tanya ke orang Islam. Coba kamu tanya ke orang Islam, ada nggak fisiknya Oke, di sekarang bumi? Pak Dhani, betul nggak kata Itsak? Benar, visanya juga enggak di bumi Berarti langsung. berarti Nabi Muhammad. Iya, Oke, sebentar. benar itu. Iya. Yang ketawa silakan ketawa dulu. Gimana? Nggak apa-apa. Ternyata dia mau adu domba tapi malah gagal. Berarti kalau Itsak kalau gue mau adu domba berarti berhasil dong gua adu domba. Jangan tanya tentang kita Mi'raj kalau tidak tahu Sebentar. Pak Dhani bilang tadi dibenarkan oleh Itsak ketika Nabi Muhammad dibawa Udah ke kelar Isra, ini. dibawa Isra Mi'raj itu sama badan-badannya, betul Pak Dhani? Udah kelar ini. Benar. Betul ya Pak Dhani? Ntar gue mau nanya sama Pak Dhani, betul ya? Benar, udah berbagai Benar. saya ngomong. Berarti Muhammad betul dong Nabi. Iya, Nabi Ya lah. sudah, menurut Valen gimana Muhammad Nabi nggak sama Itsak? Yang dari Yudaisme. Pertanyaannya Begini, saya Loh, kan gue nanya. jawab. Sebentar, Gue saya nanya jawab. nih. Yahudi itu nggak Valen mengakui. Bentar dulu, saya agamanya tanya Yudaisme. Yahudi. Saya tanya sama Yudaisme. Jangan marah-marah dong Nggak teman-teman. ada marah, Sabar nggak ada dong, marah di tarik sini, nggak nafas ada dulu. marah. Saya tanya, ya udah, tenang dulu. Sekarang saya tanya sama Valen nih, sama Valen dulu deh. Soalnya si Itsak blunder. Valen, bener nggak kalau Muhammad itu adalah nabi? Dia nggak Yang mau diutus oleh Hashem. mengakui lah dia kan. Pak Dhani dia Untuk Ismail. Samuel ini aneh. Samuel ini aneh. Loh kan saya Kalau- bilang itu Kalau saya bisa tanya pertanyaan gini, Anda nggak boleh. Yesus gini. itu Tuhan kepada Yudaism, apakah mereka juga mengakui Yesus Bukan, Tuhan? Yesus Kan bukan tidak, Yesus bukan aneh Tuhan nih. pertanyaan kamu. Sebentar, Yesus bukan Tuhan. Pertanyaannya. Saya tanya nih, kan si Muhammad dibawa nih sama Tuhan katanya Isra Mi'raj sebadan-badannya dibawa semua. Berarti kan dia nabi kata teman-teman Muslim. Iya, nabi. Nah sekarang saya tanya, itu bagaimana Valen sama Itsak tapi nih? Anda kan di Bisa sini. tuh dibawa. Kalau masalah nabi di luar bangsa Israel ada nabi. Iya betul sekali. Yang diutus oleh Ya Hashem. iyalah, Ada bangsa ya ada. Oke, berarti Muhammad nabi. Berarti Untuk Muhammad bangsa nabi. Ismail iya, betul. dia nabi. Iya, kenapa tadi Itsak Kalau bilang Moshe- tidak ada lagi nabi? Moshe itu untuk Israel, sedangkan Ismail Bukan. Tadi Itsak nggak bilang begitu. Tidak ada lagi Jangan nabi. memaksa. Kata Itsak. Israel tidak ada. Tidak ada. Itsak nggak Untuk bilang Israel begitu. tidak ada nabi. Itsak nggak bilang begitu tadi. Nabi. Loh, konteks Bilang begitu tadi. Tidak ada lagi nabi. Tidak. Tadi kan gua kasih generalnya kan. kalau kamu bahas bukan bait bukan suci, buat Yahudi kalau aja. kamu Tadi bahas bait suci itu Enggak, enggak tadi general, premis yang itu gue bahas bikin. khusus Israel. Tadi premis yang gue bikin bukan cuma untuk Yahudi aja di zaman sekarang. Gitu bisa nggak? Tuhan tuh bicara sama siapapun. Ini aku nanya sekarang nih, Kata Itsak, Samuel. katanya nggak ada nabi katanya. Ini tahun 2020 betul atau enggak?
Enggak, entar dulu. Kata Loh, Isa ini sudah tahun tidak ada berapa? nabi lagi. Entar jangan lari dulu, Kita jangan lari sekarang dulu. hidup di tahun berapa? Kita Jangan sekarang lari hidup di tahun dulu. berapa? Samuel, Jangan Enggak, lari kita dulu. hidup di tahun berapa? Sekarang tahun ada nabi 2020 nggak? ada nabi nggak? Setelah zaman Tanya ke perjanjian orang lama Islam. ada nabi nggak? Tanya ke orang Islam. Tahun 2020 ada nabi atau enggak Bukan, gitu? ini Biar tahun mereka 600 kan ada. Muhammad tahun 600 Nggak ada, Masehi. nggak ada. Aku Oke. setuju. Nggak ada. Kata Menurut Isa orang tadi Islam setelah nggak ada zaman nabi. para nabi udah nggak ada nabi. Nggak ada. Jadinya bagaimana? Coba silakan. Menurut orang Silakan. Islam Dosen, tahun dosen. 2020 nggak ada nabi. Gue ngomong, Gitu. gue ngomong. Ntar dulu, yang Valen dulu Nggak, menjawab iya, dulu. gini bro, gini bro Sam. Jadi kalau menurut Islam ya, Yesus itu nabi terakhir untuk Israel, gitu loh. Ngerti gak? Nah, sebentar dulu. Ini kata Muslim, Yesus nabi terakhir. Kata Muslim. Ya. Isa Al-Masih Kalau adalah Muslim, nabi. perspektif Muslim, ya. Oke, sekarang Ya. Yudaisme bagaimana nih? Silakan. Ya itu nyamuk. Kamu mas nanya doang. Sekarang Samuel, kamu harus ditanya juga dong. sekarang Kamu di sini gini, nggak mau kata dilayani dong. Muslim, Kamu harus ditanya juga. kata Muslim, katanya Kamu Isa juga itu harus nabi, ditanya. Yesus Kamu nabi. jangan Nah, pernah bagaimana tanya. kata Yudaisme? Wait. Ini. Isa Jangan Al-Masih marah-marah bukan dong, jangan Yesus. marah-marah. Kalau Isa Al-Masih dia diangkat ke langit dan diselamatkan. Tetapi kalau Yesus Nah. dia Sip, digebukin Hansi mantap, murtad Romawi nih. Isak murtad. dan bukan murtad. No. Kamu Enggak, dia dengerin cuma dulu. jelasin Kalau definisi. Isa Al-Masih itu diangkat dan diselamatkan oleh Allah. Sementara kalau Yesus digebukin Hansi Romawi Iya, dan berarti dipaku Isa adalah tangannya nabi. menurut orang Isa Roma. adalah nabi. Berarti Isa Gini, Al-Masih gini, bukan bro, Yesus. berarti Isa adalah Ya. nabi. Bro Sam, tiap Bro Kalau Sam, Isa wait. Can I menurut talk with Muslim you, adalah Bro nabi, Sam? betul. Sebentar. Oke, gue ngobrol sama yang Muslim kayaknya lebih beretikan nih, bro. Siapa namanya, Ya, bro? sama saya siapa Moto. Ya, Pak Moto asik berdiskusi dengan Anda, ya. Saya suka berdiskusi dengan Anda karena Anda sudah dewasa dan Isak masih kecil. Nah, ini ya. Muslim akan tetap Enggak. sama. Isa itu bukan Yesus. Iya, Betul Isa sekali, bukan Yesus. betul Oke, sekali. kita tutup ya. Isa Oke, bukan oke, Yesus. oke, Sekarang saya tanya sama Muslim. Bukan domba namanya kalau tidak suka mengadu domba. Oh, enggak. Ya kalian kalau saya mengadu domba jangan teradu domba dong. Kan gitu. Iya gimana? Saya tanya nih sama Muslim nih, sama Bro Moko nih. Gimana Bro Sam? Isa nabi bukan? Iya gimana Bro Sam? Samia Iya, Samuel Isa nabi. gimana? Dia nabi. Nanya doang ilmunya. Iya. Nanya Terus doang. apa? Kan memang gua Gini nanya loh, bukan kita buat tuh ngecek masing-masing gini loh. Iya, Bro Sam, kita tuh masing-masing punya point of view terhadap Yesus kan. Bener nggak? Setuju nggak sama itu? Gitu kan? Setuju. Bener Setuju. nggak? Sekarang kita Ya, nggak bahas udah. Yesus nih. Terus Kita nggak di bahas Yesus permasalahan nih. ini apa? Anggaplah gue mau Terus mau murtad gimana? ya. Nah permasalahannya begini, kan gue mau belajar Yudaisme sama Islam nih, ya. Gue datang ke sini bukan nggak ngajak bisa. debat, Kamu enggak. belajar, Bro Sam, kalau mau belajar Yudaisme ya sama Yudaisme, gitu loh. Dia Kan paling gue paham. bilang gue mau Kalau belajar Islam Yudaisme ya. dan Islam. Kan gue bilang tadi gue mau belajar Yudaisme sama dengerin Islam, dari bukan cuma Islam. Yudaisme. Gini. Kalau Bro Samuel nanya, berarti kalau dijawab jangan dibantah lagi. Setuju? Samuel, sebelum kamu nanya, kamu ini agamanya apa sih Samuel? Enggak. Kita jangan blunder. Kita ke Agamanya topik Syikir aja. Abara lama-lama. Agama saya Kristen. Enggak, Agama saya saya nggak Kristen. blunder dari tadi kok. Oke. Ya sudah, kembali ke pertanyaan saya. Sama Bro Sam. Kamu Kembali ke Kristen, pertanyaan kamu punya saya. nabi nggak? Gini aja, Valen. Kamu punya nabi nggak? Kamu punya nabi Enggak punya. Sekarang gini, Oh, nggak punya. Kamu punya Tuhan. anggap gue Kamu punya ateis Tuhan. aja gitu. Anggap aja gue ateis. Gue nggak Oke, punya Valen, nabi. sebentar Valen. Gimana sih? Katanya Kristen. Katanya kamu Iya. Kristen. Gimana sih? Iya, udah nggak Kristen. Anggap aja diangkat? udah nggak Kristen. Ya, Iya. terus. Sekarang gue Oh, tanya diangkat? Valen nih. Ya lanjut. Waduh. Jangan blunder teman-teman. Sabar, udah dewasa. Anda nggak Saya beridentitas. nggak blunder. Anda Ya nggak sudah, beridentitas, sekarang gue bro. tanya Valen nih. Anda- Gue mau tanya sama Valen nih. Valen mana Valen? Ya, dengar gimana Bro? Kata Muslim, Isa satu nabi, betul nggak? Ya betul kamu. Betul. Ya sudah. Berarti ada nabi setelah zaman para nabi. Dari konteks mana? Nggak ada dari konteks kan tadi kan gue bilang sama si Isa, kata Isa, sejak zaman para nabi kan sudah tidak ada nabi. Lo kok dari Ishak? Loh, oke, Dari apa? sekarang di tanah. Sekarang gue tanya lagi. Sekarang Ishak bikin takut nih. Pernyataan Ishak gue daur ulang nih, ya. Nah di dalam kitab tanah kan ada para nabi. Ya, Oke, setelah sampai batas mana menurut kategori tanah, nabi selesai. Dijawab itu dulu.
Dari batas mana? Ya ada dalam tanah gitu. Iya, bagaimana itu kan menentukan? Gini. Pertanyaan gue gini, bagaimana menentukan Nabi berhenti? Berhenti, tidak ada lagi Nabi. Dari mana bukti dalil tertulisnya atau yang tidak tertulisnya di dalam pengertian tanah, di dalam pengertian orang Yudaisme? Ya, Supaya saya tahu sampai di mana tidak ada Nabi lagi begitu. Ya kalau tanah mengkonfirmasi Nabi di Nevi'im itu kan ada tuh urut-urutannya itu. Ada berapa itu? Bahkan di Talmud banyak sekali. Lebih dari 1000 itu. Talmud itu bahkan Nabi itu itu start dari Yehoshua sampai 3 orang terakhir itu Hagai, Zekaria, Malachi. Itu 3 orang terakhir ya. 3 orang terakhir. Tapi kalau kita bilang masalah Isa, nah pertanyaannya gini. Isa dulu, satu-satu dulu. Kalau Bentar, ke Isa satu-satu dulu. berarti harus ada Sefer Isa Al-Masih. Enggak, sebentar dulu. Jangan lari ke sana. Seperti itu Jangan lari ke sana lebih. dulu. Kita satu-satu dulu. Satu-satu dulu, Bro. Karena saya ini orang awam ya. kan nanya saya. Ditanya jawab. Ya kan aku nanya. Kalau Sefer Bentar dulu, Matius satu-satu dulu, jangan langsung dijawab semua. Saya belum melebar ke sana gitu. Loh. Sefer Matius itu bukan Sefer Isa. Kamu gitu ya. capek. Kalau ada Sefer Isa Al-Masih baru diterima. Sebentar. Gitu Sam. Iya. Gampang Sebentar. kan? Orang Yahudi itu simple. Kalau ada Sefer Isa Al-Masih baru kita mau baca. Tapi kalau Sefer Matius, Markus, no. Ada Kita bro tidak Yesus, membacanya. ada Sefer Yesus, ada tuh Toledo Yesus ada. Oh ya, betul. Itu kan silsilah. Karena yang ngomong bukan saya. Oh iya ada gitu ya. Bisa begitu ya? Karena iya benar. Toldot Yesu itu bicara masalah orang yang hidup abad kedua sebelum Masehi. Kenapa tadi Yitzhak nggak tahu? Ternyata Valen tahu. Tapi masalahnya Sefer Toldot Yesu itu bukan nabi dia. Iya, nggak masalahnya tadi kenapa Yitzhak tuh nggak tahu gitu. Bukan kok si Valen tahu gitu. Kan Iya, bahasnya karena nama nabi. Yesus itu banyak. Ada Nama Yesus syarat. juga banyak. Kalau Yesus. kita Yesus itu membaca kan itu. Tunggu dulu, kalau kita Bukan membaca Toledo Yesus, pernah nggak baca Toledo Yesus? Nggak pernah. Gua pernah. Pernah kan? Di dalam Toledo Yesus itu ada nama Petrus. Kan? Gue buka nih ver-veran. Itu ada nama Petrus. Gitu. Bahkan di situ Yesus mencuri nama kudus daripada Hashem. Nah, masalahnya si Petrus ini sah nggak dia? Ini ya, Yesus mencuri nama Hashem di tempat rahasia yang dijaga oleh 2 singa yang terbuat dari perunggu. Yang kalau setiap kali orang keluar dari ruangan itu, singa itu akan mengaum dan orang itu akan lupa ingatan. Benar. Enggak, ntar dulu. Si Petrus itu jadi official nggak tuh, Bro Valen? Lo itu naskah-naskahnya aja ada. Nah, menurut Yitzhak gimana? Bedanya Yesus itu bukan seorang nabi seperti Isa. Bukan itu yang gue tanya Petrus. Yang gue tanya Ya, Petrus. Kefa itu Iya, adalah muridnya. muridnya Yesus, tapi Muridnya Yesusnya bukan nabi gitu loh, karena bukan Isa Iya. Al-Masih namanya. Iya, berarti bisa kan? Berarti ada dong. Berarti Tapi kan setelah bukan zaman para nabi. nabi ada dong. Berarti ada Rasul si Petrus itu official dong. Loh kok rasul? Orang Islam bisa protes loh kalau kamu bilang rasul. Di Toledo Yesus itu tidak disebutkan secara otentik, tapi di sana dijelaskan Yesus itu sama persis tokoh-tokohnya sama seperti apa yang ada tertulis di PB, beda sama yang di Talmud. Kata Yitzhak beda, yang di PB beda tuh. Gua ngomongin yang di Toledo Yesus, Iya. bukan yang di Talmud. Berarti Ya, yang ini yang Oke, berarti yang di kitab Injil kita Petrusnya sama nggak dengan yang lo obrolin, Valen? sama di dalam sama. Ya sudah. Petrus itu. Nah, kalau coba lo tanya Yitzhak tuh sama nggak? Lo kalian setuju dulu deh berdua. Kalau nggak, gue nggak bisa lanjut. Ya udah nggak bisa lanjut, ya udah ganti topik berarti kan. Jadi kalau mau baca Iya dong. Toledo Yesus, Kalau nggak bisa lanjut ganti topik dong. berarti belum pernah membaca Toledo Yesus berarti. Ya kalau misalnya nggak bisa lanjut, ya gue cuma bisa ketawa gitu aja tuh. Si Samuel belum tahu yang namanya plagiat teks, tapi ada Kan modifikasi gini, editan, Tak. gitu. Iya kan? Kan gue ngadu domba nih kata lu. Betul nggak? Kalau gue ngadu domba, kenapa lu mesti bikin premis lu jangan ngadu domba? Berarti lu teradu domba dong tadi. Yang bilang jangan siapa?
Bukan, kan lu bilang kan gua mau ngadu domba, lu mau ngadu domba lo Sam tapi nggak berhasil. Emang iya. Tapi lu bikin statement, lu jangan ngadu domba. Kan lu bilang kau kan gua bilang katanya Yang bilang lu bilang katanya gua jangan ngadu domba. siapa ya? Gua kan cuma jelas. Bukan jangan ya. Kan gua bilang, kan lu bilang ini si Samuel mau ngadu domba. Berarti lu tadi sebenarnya teradu domba dong. Bagaimana lu bisa mengkategorikan sesuatu adu domba tanpa merasakan lu teradu domba? Nggak teradu, harapan lo teradu, tapi kan nggak jadi kenyataan. Lo masalah jadi kenyataan atau enggak tahu, itu nih, yang kasih tahu penting. nih, gua lu udah buka bikin kartu pernyataan, nih, lu gua udah bikin buka kartu nih di pernyataan, sini lu mau nih, ya. ngadu domba lu Sam. Berarti Bang memang lu Heri, merasakan lu teradu domba kan gitu. Terus Bang Moto, terus Pak Dani. Emangnya lo pikir Enggak. mereka musuhin gua? Jangan lari-lari kemana-mana. Kan lu Jangan bikin harap. predit. Kalau gua lagi ngadu domba, berarti pengadu dombaan, Gua pengadu walaupun dombaan gua gini-gini berasa banyak dong temennya sama lu. coy. Jadi gua nggak bisa diadu domba. Bukan soal banyak teman. Berarti ketika gue mengadu domba, pengadu dombaan gue berasa dong ke lu. Makanya lu bikin statement lu jangan ngadu domba. Yang bilang jangan siapa? Lu berusaha. Oke, Harapan nggak ada lu kata adalah jangan. Lah kan lu bilang gue ngadu domba. yang bilang Kenapa jangan lu bisa siapa? tahu gue ngadu domba? Berarti lu teradu Harapan domba dong. Ada lu. rasa adu domba dong. Itu harapan lo itu terjadi. Loh, Tetapi kan lu yang bilang. tidak sampai kesampaian. Kan Itu lu yang sudah gagal. bilang tadi. Rencanamu Samu lu sudah mau ngadu runtuh. domba tapi nggak berhasil. Lah kok lu bisa tahu gue ngadu domba? Lah kan dari ucapan Oh, berarti bener kamu emang coba ngadu domba ya? Kan ya dari ucapan kamu. Iyalah, akui gue mau ngadu domba. Oke lah ada suara, betul. ada Gue suaranya emang itu ngadu loh. domba Aku nih. adalah yang barusan bersuara tuh aku adalah aku. Enggak, jangan blunder dulu. Ya, Anjay, memang gua suaranya mau ngadu gede banget, domba. Terus si bilang Samuel mau ngadu domba, berarti kerasa dong pengadu dombaan gue. Nah sekarang kita kembali lagi nih, ini selingan ya. Tadi si Valen bilang Petrusnya sama dengan yang di PB gitu. Lagi ya. Sekarang kalau Petrusnya benar, Yesusnya nggak benar, lalu si Petrus ini dikoserkan oleh siapa nih Valen? Di dalam Emang dia Toledo manusia? Yesus itu diceritakan ya kan, murid daripada Yesus yang di Toledo Yesus itu ada Paulus, ada Petrus, sama mereka mengajarkan kasih begitu. Tetapi pada intinya Yesus yang ada di Toledo Yesus itu melakukan pelanggaran Torah, menghapuskan Torah, ya kan. Torah itu dihapus, sudah nggak perlu lagi pakai Torah, ya kan. Dan ajaran itu juga diajarkan sama Petrus. Makanya dalam Talmud itu ada yang namanya, gue lupa itu apa namanya, Evangelion atau apa gitu ya. Nah, Awan Gilayon. makanya di dalam Toledo Yesus semua tokoh-tokoh yang ada di PB itu sama persis gitu loh. Dan kalau gue membaca dari seorang Kristiani ya yang membuat Alkitab itu, tahu nggak James Stream ini dia ranahnya ke mesianik gitu loh. Dia yang membuat mencetak Alkitab Ibrani ya kan. Dia mencetak Alkitab Ibrani mengambil pemahaman dari Delitzsch. Nah, dibuatlah kitab sama James Stream ini. Dan pemahaman James Stream ini berangkat dari pemahaman Toledo Yesus gitu. Sama kayak pendeta Teguh Hindarto. Ketika membahas nama daripada Syekh Amerhoras, itu mereka berangkat dari pemahaman Toledo Yesus, mengutip bagian yang ada di Toledo Yesus. Ini gua berbicara dalam sudut pandang PNJ ya. Gua kalau ngomong PNJ berarti gua ngomongin penyembah nama Yahweh. Nah, ini ada sekte kayak begini ada, dan mereka mengambil pemahaman dari Toledo Yesus. Kenapa? Karena mereka beranggapan di dalam Toledo Yesus itu mengucapkan lafal penuh daripada nama Shem. Itu juga sama yang dikutip oleh pendeta Teguh Hindarto dan juga pernah dikutip oleh James Stream. Nah, kayak begitu. Jadi kalau mereka mengutip dari Toledo Yesus, sedangkan narasi daripada Toledo Yesus itu digambarkan sangat-sangat negatif. Dia mencuri nama Shem untuk menyembuhkan banyak orang di dalam bait suci, dan dia menghapuskan Torah. Dia melakukan sihir-sihir dengan memakai nama Shem. Itu semua ada di dalam Toledo Yesus. Bahkan bentuknya juga sama, namanya Petrus, terus habis itu ada Paulus. Sebentar, Valen. Petrus yang ada di PB, Paulus yang ada di PB, ini berarti sesat semua dong?
Nggak sesuai apa yang tertulis dalam Toledo Jesu. Gua nggak bisa nambahin. Kalau narasinya seperti itu, ya seperti itu. Orang itu naskahnya ada, bahkan itu sampai direvisi oleh kalangan Kristen. Dia gitu. dijawab aja. Berarti si Petrusnya sama si Paulusnya dan semua Matius itu semua sesat semua ya. Ya iya, satu contoh misal Paulus ya di dalam Mazmur Raja Daud bilang Taurat Hashem temimah, Taurat Hashem itu sempurna. Sedangkan Paulus berkata Taurat itu tidak membawa kesempurnaan. Nah, Ya sudah. jadi kalau Ya udah nggak apa-apa. Gue terima aja. Jadi gue terima aja. kalau gue berpikir secara logika ya, otoritas dari Paulus apa, sekalipun dia orang Yahudi ya kan. Nah kalau gue bandingkan antara Paulus dengan Raja Daud, jauh gitu loh. Iya. Oke, pokoknya gini, nggak usah kepanjangan lagi, Valen. Maksudnya si Paulus sama si Petrus, Simon, si Yohanes semuanya itu pokoknya nggak benar, sesat ya. Oh, saya nggak bilang kayak begitu. Ajaran gua tidak Gua boleh. asumsikan aja mereka sesat. Oke. Iya, terserah Oke. kamu. Jadi si Yesuanya ini juga sesat ya. Oke. Nah, oke lah, nggak apa-apa. Itu menurut dari kalian saya terima aja. Yesus sesat. Toledo Tapi Jesu, masalahnya, bukan dari gua, Toledo Jesu. Dasar gua Toledo Jesu. berdasar, oke, gue rubah lagi. Berarti berdasarkan Toledo Yesu itu, mereka tuh semua nggak benar ya. Oke, kan gampang gitu aja sebenarnya. Nah, Iya. jadi masalahnya di sini, Valen, ini boleh diterima, boleh enggak, gue nggak maksa. Entah ini benar atau enggak. Iya. Ya, kerajaan Israel hancur tahun 70 Masehi. Iya. Nah, ya sudah. Berarti dari ucapan Yesus terjadi. Apa urusannya? Bukan soal urusannya. Udah dinubuatan, Kan tadi gitu kan loh. gue udah bilang, sebentar. Kan gue udah bilang, ini boleh diterima, boleh enggak. Iya, terserah. Iksa. Jadi nggak usah baperan terus. Nah, masalahnya Yesus yang dituduh sesat ini menyatakan bait Allah runtuh, bait Allahnya runtuh, kerajaan Israel hancur. Dalam 3 hari Iya, kan? ada benernya tuh ngomong Dibangun tuh. dalam 3 hari enggak? Oh bukan, itu kan figuratif. Yang dibangun 3 hari kan Yesus bangkit. Nah, Katanya ntar dulu, Yesus mau bangkit. Dia kan dibangun bait Elohim, dia bait bilang Hashem. bait suci mau Enggak, ntar dulu. dihancurkan, puing-puingnya Ntar itu dulu, mau jangan lari dibangun dalam kemana-mana. waktu 3 hari. Omong Yesus kosong bangkit dalam dong waktu berarti. 3 hari. Yesus bangkit Emangnya dalam waktu 3 hari. Yesus batu. Enggak, itu kan figuratif. Ya, jadi begini. Katanya mau membangun bait. Bait Ntar itu dulu. kan dari batu. Entar dulu. Ya, jadi salah satu ucapan Yesus. Kok enak sekali bilang figuratif. Enak banget. Nah, figuratifnya itu bait Allah itu adalah tubuhnya, bukan bait Allah yang dihancurkan Oh itu. sorry, nggak ada Nah, tubuh itu kan manusia kamu kan bukan disebut, Kristen. Kok kalau kamu bait lebih tahu Hashem. dari Kristen, katanya menolak. Oh berarti bukan ajaran Torah, bukan Israel ya? Oh ya udah. Iya, nggak apa-apa. Berarti Nggak, jadi kan bukan saya bilang kan ajaran nggak usah kita. harus diterima, nggak usah langsung dikonter. Saya Kan ngomong kita harus tahu etika berdiskusi. Iya, Kadang-kadang ya orang salah kan, Iya. orang salah bisa salah. Kalau orangnya nggak Kalau- terima juga ya kalau nggak iman usah yang jadi Kristen, nggak usah kan, jadi rusuh kan. dia gitu. mempercayai Yesus, nubuatannya terjadi, yaitu Kristen. Nggak ada masalah bagi gua. Iya. Sekarang gua tanya nih, tahun 70 hancur nggak tuh Yerusalem? Kok Yerusalem? Israel nggak pernah. Enggak, gue tanya bukan suruh ketawa. Itu bait Allah hancur nggak tahun 70? Kalau yang hancur kan bait sucinya, bukan Yerusalemnya. Iya, oke lah. Bait sucinya hancur nggak? Iya, Ya sudah, selesai perkara, gitu ya aja. udah. Makanya. Oke, saya bertanya boleh? Boleh Pak. Saya bertanya kepada Samuel Siahat. Sebagaimana yang teman-teman katakan di Judaism. Jadi Yesus bagi umat Islam kan jelas itu nabi. Cuma perkataan Yesus yang jadi masalah ini adalah ajaran Paulusnya. Jadi Sebentar, memang sebentar dulu, Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. jangan dipotong dulu. Ya, orang sebentar, Bapak salah bikin premis. Menurut orang Yahudi, Yesus bukan nabi, Isa nabi. Iya, Jadi Yesus saya bukan paham. Isa. Jadi Bapak benerin dulu premisnya. Kalau Bapak Oke. bilang Yesus adalah nabi, Oh iya, oke, berarti oke, Bapak oke. harus berhadapan dulu dengan orang Yudaisme, baru berhadapan dengan saya. Oke. Gitu. Ya Nabi Isa. Enggak gitu. Jadi, enggak gitu Bro Sam gini. Pada ini sebentar. Gini, Putus, bro, suaranya. jadi ya gini, point of view-nya jangan dipaksakan gini. Point of view-nya kalau menurut bukan nabi, Bro Sam, Ya. Kita dengerin ya. cek. Bro Sam denger nggak?
dengar. Silakan. Iya, jadi gini, nggak bisa dipush gitu. Maksudnya gini, nggak bisa point of view-nya, iya, nggak bisa point of view-nya itu dipaksakan gini. Kalau Yudaisme itu nggak menganggap Yesus itu sebagai, it's okay, I respect that gitu loh. Kami hormati, nggak apa-apa gitu loh. Terus gitu kan, apa namanya? Nah, sekarang saya tanya. Iya, nggak apa-apa. Bro, Kristen apa Muslim? Kalau misalnya kita bilang Yesus itu jangan dibentrokin gitu loh. Iya, sekarang Muslim. saya tanya, bro, Muslim, Kristen apa Yudaisme? Muslim. Gitu Muslim. Oke. Muslim. Menurut Anda, ini saya bikin premis nih, tolong dibenarkan ya. Anda pilih, saya bikin dua premis. Muslim. Iya. Sekarang saya bikin dua premis nih. Anda pilih yang benar yang mana? Yesus dianggap Muslim sebagai nabi, dipercaya Muslim sebagai nabi, atau Isa dipercaya Yesus sebagai nabi? Silakan. Oke, biasa jawab karena Muslim. Ditanya kepada Muslim, saya katakan Muslim. Boleh, Siapapun silakan. yang melahirkan sama, gitu. sekalipun Itu sama. Oke ya. Oke, sebentar. Jadi yang Bagus nih, Pak. melahirkan Itu tadi udah jawab. Bentar. Stop dulu. Anda bilang Yesus dan Isa sama, betul? sekali lagi saya katakan. Bentar, teman Anda tadi Yang bilang melahirkan. Yesus dan Isa sama. Saya akan tanya sama Bapak. Saya akan tanya sama Pak Dani juga nanti. Saya tanya dulu sama teman Pak Dani yang Muslim tadi. Nanti saya Kalau Isa itu nggak pernah disalib. Muterin kata-kata, nggak usah. Kamu bolak-balik ujung-ujungnya begitu-begitu juga, Samuel. Iya, Ini nanti loh, dulu. Isa Makanya kalau bikin Al-Masih, pertanyaan, Isa jangan Al-Masih premisnya itu harus nggak. jelas. Isa Al-Masih Pertanyaannya nggak harus pernah jelas. teriak Ilahi Lemana Syabaktani. Itu Oke, Isa Al-Masih tapi nggak pernah teriak tadi- seperti itu. Tapi tadi teman Muslimmu bilang Yesus dan Isa sama. Jadi bagaimana? Coba kalian bro berdiskusi dulu sama Isa. Silakan. Gampang. PB itu adalah plagiat daripada kisah Isa Al-Masih. Iya. Itu jadinya PB. Oke, berarti temanmu tadi yang Muslim salah. Berarti Yesus bukan Isa. Kenapa? Kenapa tadi teman Muslim berkata itu adalah Isa? Ada beberapa poin yang masih mirip, tapi yang sebagian sudah dirubah-rubah oleh kalian. Mungkin maksudnya lebih ke situ. Silahkan dilanjut Pak Dani atau Bang Berarti Otto. dari premis Ishak terakhir silakan dikaji sama Enggak, teman-teman Muslim. biar saya Nah, melanjut, Pak Dani boleh? jadi harus benerin dulu Boleh nih. dilanjutkan? Iya, kalau Pak Dani mau melanjutkan. Iya, mau sebenarnya. Yang benar dulu. Saya mau membenarin. Jadi satu-satunya manusia yang lahir dari perawan di muka bumi ini siapa? Yesus. Objeknya siapa? Betul. Iya. Saya Nah, jawab. kami Saya jawab mengatakan sebagai Yesus, kami mengatakan Nabi Isa, tetapi objeknya sama. Iya kan, objeknya Oke, sama. berarti Yesus dan Isa sama Subjeknya ya. sama. Sama gitu loh. Jadi Itu jangan masa- kita masa memanggilnya aja. Nabi Isa alaihissalam. Iya, berarti sama Yesus dan Isa sama ya oknumnya ya teman-teman Muslim ya. Nah, cuman yang jadi masalah sekali lagi, ternyata umat Kristiani itu banyak merubah-rubah. Nggak masalah Pak, daripada misalnya dirubah nih. ajaran daripada akar dari Yudaism itu Iya. yang masalah. Oke, sekarang Yesus nabi. Isa yang disebut Yesus yang dibilang Muslim adalah oknum yang sama juga nabi. Dalam soal kenabian sama ya. Sekarang saya tanya, Anda mengakui itu? Kalau saya Anda mengakui dong. Kalau saya mengakui Nah, tapi ada- Yesus nabi. Nabi atau Tuhan? Entar dulu, dalam Nabi ya kategori berarti nabi nabi dulu saja. kita Kalau bicara. Tuhan Anda saja. mengatakan Nabi atau Tuhan? Antar dulu Nah, yang betul, saya betul. bahas Nah, di yang sini. bertanya- Harus jelas. Gini, Harus mengerucut. kamu tuh model muter-muter Sam. Lo bukan, Satu saja. kepada ini bikin premisnya salah. Kan dia bilang Yesus Salahnya di adalah mana? nabi. Salahnya di mana? Salahnya begini, dengerin dulu ya. Kan tadi bilang kan si Pak Dani bilang Yesus nabi. Nah, padahal tadi Betul, kan memang nabi. Ya kamu masalahnya apa? lah Ishak bilang kan Kamu Yesus apa? bukan nabi. Loh, kamu kepandanganmu gimana? Kamu pandanganmu ke Nah, Islam sekarang dia nabi. saya harus Loh, kamu- klarifikasi dulu dong. Kalian harus klarifikasi dulu. Sebentar Sam ya. Sebentar Sam. Kalau nanya dijawab, jangan dibantah. Kalau kamu nanya ke Judaisme, ya memang mereka tidak mengakui sebagai nabi toh. Ya sudah kalau begitu. Ya betul Oke. kan? Nah sekarang begini, lah kamu Nanti lagi tanya aja kepada orang Hindu. sebentar aja, kamu tabrakan. Bentar, kamu tabrakan antara Islam, Yahudi dan agamamu. Enggak, ini bukan soal tabrakan. No, ya, Ini kan tapi- tabrakannya kan
kamu menabrakkan. Loh, kamu tuh menabrakkan bolak-balik, Sam. Kristen Saya menyatakan mengikuti dari Yesus YouTube, nabi. Gini, Islam menyatakan Yesus gini loh. nabi. Nah, Yudaisme sekarang- tidak menyatakan Yesus nabi. Loh, betul. Yang tabrakan Memang- siapa? Loh, kamu Jadi yang saya dan menabrakkan. Muslim tabrakan dengan Yudaisme, kan gitu? Loh, nggak Oh, gitu. Kamu itu Kristen aja kamu itu tabrakan menabrakkan dengan Islam karena Kamu Isa Al-Masih menabrakkan itu dulu. Isa Al-Masih nggak pernah disalib loh, nggak pernah disalib loh. Bentar Sementara dulu, Yesus kita itu kecil-kecilin disalib. dulu. Bentar, Kita bentar, kecil-kecilin kamu dulu. jangan bentar-bentar. Kamu harus Ya, kamu kita kamu perkecil duduk dulu. dulu. Ini kita bahas nabi dulu. Tadi Pak Dani bilang Yesus nabi. Terus gua tanya Kamu nih sama teman-teman Muslim, nabi katanya. Kata Yudaisme sebentar aku bukan tanya, nabi. Sam, aku tanya. Definisi nabi dalam agama Kristen itu apa? Apa? Definisi nabi dalam agama Kristen itu apa? Definisi nabi. Nabi itu berasal dari kata navim. Navim itu Nabi? berarti Navim artinya itu para. Nggak bisa. Ya Salah sudah, nggak kamu. apa-apa. Nggak masalah. Makanya, Saya salah ya. Makanya gini, Pak, kamu salah. Ya sudah. Saya salah kan segitu kan karena kan dalam konteks Sebentar, nabi ini kan kamu tidak literaturnya ada- Ibrani. Kamu tidak Nggak ada ada bahasa, ilmunya, ya. kamu tidak ada nabi, kamu adanya apostolos. Ya. Oke, sebentar dulu kita sekali kembali lagi Pak. nih, jangan Kita sebentar. kembali Jangan Yesus sebentar, adalah kamu- nabi. Sebentar, Katanya kan kamu begitu. Bentar, Yang menyampaikan kamu- nubuatan. bentar, Bentar Kamu dulu. tuh- Kan kamu kata tuh Pak selalu Dani Yesus menabrakkan nabi. loh. Weh, dengerin dulu. Sam, Ah, kamu aja kemarin tidak tahu arti definisi seorang nabi ya. Nabi kamu tidak tahu. Kemudian kamu tabrakkan agama Islam dengan model agama dari Yahudi, kan beda. Satu, yang kedua, ujung-ujungnya nanti kamu larinya ke PB. Padahal kalau kalian tadi berbicara dengan Yahudi itu tidak klop. Kemudian ini ada muncul Pak Dani masuk. Kemudian kamu tabrakkan lagi antara akidah Islam Yahudi, kemudian kamu adu domba. Artinya apa? Contohnya gini loh. Kalau agama Islam itu kan berasal dari dua, yaitu Isa dan Ismail. Itu sudah clear, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kamu sendiri dan agamamu sendiri. di dalam Islam menjadikan nabi dari keturunan Yakub, Pak, bukan dari keturunan Ismail, Pak. Itu ada ayatnya, Pak. Loh, kamu tahu nggak Nabi Muhammad itu dari mana? Dengar dulu. Muhammad itu ibunya dari Bani Hashim Ummu yang masih Salamah. ada darah Israelnya. Ummu Salamah kalau dirut ke atas itu Nabi Daud, Abdoki, David. Kamu tahu nggak? Nggak tahu dia. Lah nggak tahu. Dan dia nggak mau tahu. Dan dia nggak mau tahu gitu. Kalau kamu nggak tahu, berarti otomatis ya. Berarti ilmumu itu berarti masih dalam kodok dalam tempurung, Sam. Makanya kamu lebih baik tanya, kamu jangan tabrakkan akidah agama lain. Nanti akhirnya kalau tahu kebenarannya Jadi sakit begini, hati sendiri kawan-kawan. dia. Loh. Jadi kalau saya memandang Hisam ini, dia tidak salah. Yang salah pengajarannya, yang mengajari Betul, Pak Hisam Deni. ini yang salah. Betul Pak Deni. Yang mengajarinya ini yang salah. Hisam enggak salah kok Pak Hisam. Yang mengajarkan ini yang salah. Sehingga ya betul Nabi yang aja nggak mengajarkan tahu. inilah jadi pengacau jadinya. Jadi pengacau, memang benar-benar jadi pengacau Anda. Udah Ya, gimana brosnya tanggapannya? Ngamuknya udah belum? Biar saya balik lagi dulu nih. Jadi bros gimana tanggapannya? Gini. Udah. Berarti Pak Dani ini mesti klarifikasi, ya. Kan Yesus tadi nabi. Nah, kata Valen katanya Iya. Nabi nggak bisa Yahudi. ditulis. sayang nabi. Iya, Bentar Sam. dulu. Kalau ada Bentar orang dulu, ngaku Satu-satu dong. kalau ada Satu-satu dong. kalau Saya ada nggak orang ngomong-ngomong. ngaku nabi itu boleh aja. Tapi kalau terus dia ngaku Tuhan, itu mesti digebukin. Ya, oke. Gini, Pak Dandi kan tadi bilang Yesus adalah nabi. Bukan digebukin. Kan sama Valen bilang Iya. Yesus bukan nabi. Nah, terus Pilih salah satunya, Sam. dari Muslim bilang Isa dan Yesus sama oknumnya. Tetapi dari kalau Ishak bilang Yesus bukan Isa. Jadi saya bingung nih mau lanjutin Yesus nih premis kepada disalib. ini. Kalau Coba Isa kalian tidak disalib. kalian bersihkan dulu gitu lah. loh. Areal kalian bersihkan dulu. Nah, sama Gitu. aja. Kalau Jadi begini. misalnya Yesus itu nggak pernah disalib, nah baru itu sama bener-bener sama gitu ya. Kalau dia nggak pernah disalib, nah ini itu bukan baru soal gua bilang silung soal sama. salib. Taruhlah Yesus Loh, disalib taruhlah Yesus disalib itu udah salah lah, begitu ya. Saya terima lah, oke lah. Anggapan kamu saya terima ya.
Anggapan faktanya memang tidak pernah valid. Gimana sih? Iya. Anggapan. Kan kamu kan hidup di tahun sekarang itu. Kamu lihat fakta. Ini tanya Kamu lihat fakta Fakta itu ada di kitab Israel. Bukan, kamu saksi. Kamu saksi. Yang menyaksikan adalah Ya, berarti kamu nggak boleh ngomong fakta. Gitu. Oh, berarti TV kamu juga nggak bisa dibilang fakta, Sam. Karena Iya kamu kan, cuma baca saya nggak bilang itu tulisan, toh. fakta. Oh, Kan ya kamu udah. yang bilang fakta tadi. Selama Kan itu gitu. bukan fakta, ya udah, kamu tidak usah meyakini Kan itu. kamu yang bilang itu Yang fakta, bukan saya. Yang Kan fakta kami itu adalah mengimani yang Yesus enggak, yang disalib. fakta Kan itu sejarah iman. dari Israel, dari mulut Israel sendiri. Loh, kamu hidup Kamu di hidup di zaman zaman Yesus. kapan? Kamu pernah lihat Yesus dibaptis. Kamu pernah hidup di lihat zaman Yesus Yesus. dibaptis. Loh, kan kamu yang bilang tadi Apa fakta. kamu pernah dengar suara dari Kata langit saya. itu? Jangan Engkau merasa adalah terskakmat anakku. dong. Engkau adalah anakku. Kamu Emang jangan pernah merasa dengar? terskakmat. Kamu Kan pernah kamu dengar bilang tadi nggak? fakta. udah ada diskusi pakai data. Kalau tanya dijawab, ya jangan didebat. Kalau mau diskusi pakai data, yuk. Pakai data. Dari tadi muter-muter dulu. Semua berbayar ini. Valen, agak noise itu. Apanya? Mic-nya itu agak itu tuh noise banget. Bentar, gua matiin laptop gua lagi ngurusin aplikasi gua. Iya itu kayak itu apa namanya? Zaman gua di Maroko, ya, Judaisme Askenazi itu nggak ada. Jadi Nggak begini, apa-apa, Bro Sam. Kalau Sam itu ngaku-ngaku Yudaisme wajar. Saya sih maklumi. Waktu saya di Maroko hadir ke weddingannya orang Yahudi, saya diundang sebagai musisi, nggak ada tuh yang kayak gitu ya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Dani. saya jawab. Iya. Maroko. Jadi yang Kata bilang jadi apa? Samuel ya. Iya Pak Dani. Yang kamu dikatakan yang jadi masalah itu adalah Maroko. di Paulus yang menyatakan Nabi Isa ataupun Yesus itu sebagai Tuhan, itu yang menjadi masalah besar. Menjadi masalah besar itu di situ aja. Kalau dia mengaku Nabi, mungkin kita nggak terlalu banyak masalah besar ini. Oke, mau saya jawab Pak. Disilakan. Silakan. Kita ini orang beragama beriman nggak Pak? Bro Valen agak noise, Bro, maaf. Sorry. Ya maklumin aja bro, yang ada noise-nya kan bukan Yahudi asli. I'm not talking like that lah. Nggak ada hubungannya sama Yahudi sama laptop. Itu kan hanya Iya. intermezzo bro, nggak usah baper lah. Iya. Tapi gua nanya sama tendensius lah. Bentar, Bro Sam, gue lagi Bro jawab Sam, pertanyaan jangan Dani. tendensius Kalian lah. jangan kayak FPI dong, serobot-serobot sana sini. Iya, jangan bawa gitu Udah, dong. gua Kita tadi kan kayak ngomong Metro politik. Mini dong. Don't bring the politics here. Pak Dani, saya jawab dulu ya Pak Dani. Pak Dani. Ya, lanjut. Apa yang mau dijawab lagi? Oke. Kan Pak Dani bilang Yesus adalah nabi dan dianggap sebagai Tuhan oleh orang Kristen, betul? Bukan orang Kristen ya, saya katakan itu si Paulus. Oke, dikatakan saya Samuel Siaan menganggap Yesus Tuhan, bisa diterima nggak? Dasarnya dulu apa? Antar dulu, kan saya mau jelasin ini. Diiyakan dulu nih. Samuel menyatakan Yesus Tuhan. Bisa Samuel, ini saya menganggap Yesus Tuhan, Pak. Oke, Pak Dani. Oke, saya katakan tidak setuju. Kenapa? Kenapa Nabi Enggak, dulu. Jangan Nabi dulu. dijadikan Tuhan? Aneh. Iya kan, kenapa? Ini harus saya jawab nih, ya. Nah, Bentar. Ini agaknya diskusi juga penting ini. Paling nanti muter-muter. ya, Pak. Saya nggak Kalau mau muter-muter, muter-muter Pak. nih. Kecuali kalian yang muter-muter, baru saya ikutin muter-muter, Pak. Enggak. Saya mau jawab. nih. Kamu aja muter-muter. Nanti ujung-ujung nanti Loh, Pak Dani, kamu harus hargain Pak Dani. Pak Dani nanya sama saya mau jawab, masa dilarang dijawab? Bentar, bukan masalah itu. Pak Dani Nanti bagaimana nih Pak Dani? Anda diselak nih Pak Dani. Gimana Pak Dani? Saya selak dulu ya Pak Dani. Ini loh. Ini tadi ini gini, tadi saya melihat dari YouTube itu jawabannya muter-muter. Tidak ada jawab dulu diskusi. Jawaban muter-muter pertanyaan yang mana Pak? Tadi kamu sama Yudaisme. Yang muter Yudaismenya Pak. Betul. Ya, Kamu kan masih saya tadi ya. singgung Yesus Nabi tuh.
Yudaismenya muter-muter ke sana ke sini, Bentar, bukan sebelum kalian gini loh, kamu tadi itu kalau saya melihatnya dari YouTube. Udah gua kick. Pak Maroto udah Pak Maroto udah. Gini. Shalom gini loh. alaikum, Sa'sarat Hashem. Ini tadi begini ya. Saya kan lihat dari YouTube. Kemudian saya tuh kurang serak, kemudian saya masuk ke Zoom. Artinya gini loh. Betul, itu sebenarnya saya sama Aldo itu. Semaldo, bukan Semaldo itu. Siapa Semaldo? Ya, kalau gini, kalau namanya Mas Fahmi itu kan hampir mirip suaranya. Jadi saya belum jelas. Artinya gini loh. Saya tadi kan melihat dari YouTube, ya toh. Harus gini, kalau itu memang di sini kan diskusi atau tanya jawab. Kalau misalkan ya sudah jawab, berarti udah selesai. Kalau sendiri itu gini, kalau memang saya nggak tahu, memang saya tanya. Tapi kalau suatu ketika misalkan ya, kalau memang saya siap untuk debat, ya saya siap debat. Tapi kalau sementara saya belum siap untuk debat, saya lebih baik bertanya. Tetapi misalkan dari pihak teman kita yang berdiskusi itu sudah memberi jawab, ya sudah cukup. Nah ini tadi itu dari YouTube, itu mereka tuh Samuel Zaan ini kita hanya muter-muter gitu loh. Satu muter-muter, yang kedua ya, kemudian kalian yang Yudaisme itu ditabrakkan, artinya dia domba antara Isa sama Valen. Iya betul. Prosesnya seperti itu. Emang dari zaman dulu udah begitu dia. Nah kemudian selanjutnya Pak Dhani muncul, kemudian istilahnya dalam tanda kutip pembelaan kepada teman dari Yahudi lah. Kemudian Samuel ini menabrakkan akidahnya, ya ujung-ujungnya saya tahu, ujung-ujungnya nanti ke dalam satu nubuatan. Padahal kalau dalam agama Islam sendiri, saya pribadi ya itu percaya dengan yang nubuatan. Tetapi bagaimana nubuatan itu terjadi, itu prosesnya sesuai dengan ajaran agama tidak lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ujung-ujungnya nanti umat Kristen itu pada akhirnya adalah menghendaki pengakuan dari pihak Yudaisme, yaitu Isa sebagai nabinya. Kalau dalam Islam itu mengakui Isa sebagai nabi, tetapi Islam menolak Yesus Isa sebagai Tuhan. Gitu. Tetapi kalau masalah akidah, ketauhidan antara Islam dan Yahudi tidak ada perbedaan, cuman ya maaf, kalau Yahudi tidak mengaku Nabi Muhammad nggak apa-apa, tetapi Islam mengakui seluruh nabi dalam Yudaisme, termasuk Isa dan sebagainya, itu nggak masalah. Tapi yang penting akar rumputnya atau grassrootsnya itu yang penting kan Islam sama Yahudi sudah selesai masalahnya, kan gitu sih saja. Kalau untuk Samuel dia nggak akan pernah puas, dia akan terus mencari celah bagaimana caranya divide et impera gitu loh. Emang kayak gitu loh wataknya. Iya. Dari dulu juga debat sama Samuel tuh begitu gitu. Apalagi sekarang kan udah ada Jew gitu kan ya, tambah itu lagi, dia tambah strategi lagi gitu loh. Terus dia itu sakit jiwa gitu loh. Sakit jiwanya tuh gini, kalau dia itu merasa tertekan, dia udah mulai body shaming di situ. Iya. Tadi udah mulai abusive tuh, nggak enak itu dia, Sam itu. Tadi kalian tanya masalah shot, itu kan harus merujuk ke dalam bahasa Yudaisme. Tapi tadi merubah ya toh. Itu merubah namanya. Bahkan saya tanya dapat dari buku mana? Katanya buku nggak penting. Lah, terus kamu dapat dari mana? Dari awan-awan gitu. Iya. Padahal kalau maaf ya, kalau saya ikuti tadi itu kan suatu bisa dikatakan ramalan-ramalan atau wahyu lah. Nah kalau wahyu itu dalam bahasa Jawa itu sama dengan ilham lah. Kalau dalam bahasa Jawa itu yang bisa menerima wahyu itu adalah seorang guru yang diakui oleh suatu negara. Bahkan raja pun kalau menerima wahyu saja harus berkonsentrasi saja dengan panditanya kalau zaman kerajaan. Tetapi kalau tadi yang saya tangkap itu adalah seakan-akan itu kalau dikatakan ramalan harus ramalan di situ. Iya. Nah kemudian tadi saya mengikuti, ini saya evaluasi dari yang dari di YouTube kemudian masuk di Zoom, ya sama prosesnya. Kalau enggak memprovokasi, ya nanti ujung-ujungnya nanti ya itu tadi adu domba.
Iya. Sama seperti apa moyangnya, yaitu penjajah di Indonesia itu kan mengadu domba tuh antara ya seperti itu, artinya ditabrakkan antara satu komunitas satu dengan komunitas lain. Kalau nggak gitu agama yang lain, dan seperti itu modelnya. Kalau nggak merusak adu domba, ya mungkin ya itu tadi. Kalau dalam bahasa sekarang yaitu ngeles, bahasa sekarang itu ngeles atau bisa dikatakan baperan gitu loh. Iya. Itu kalau saya mengikuti dari YouTube sampai ke saya alhamdulillah bisa masuk YouTube dengan cara mencari di manapun dia bisa saya masuk gitu. Seperti itu loh. Itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Arif tuh, kalau Lalatuf kalau lebih cenderung kalau orang mau tidur. Oh, siap. Reftov ya. Tadi saya mendengar si Samuel dia mengatakan ketika dia di Maroko itu dia bertemu dengan Yahudi Ashkenazi, benar ya? Masalah Zoom-nya itu loh. Itu kalau sepengetahuan saya secara data itu sebenarnya di Maroko itu Mizrahi. itu Ashkenazi tapi Sephardim, benar? Iya, Sephardi Mizrahi ya. Kalau Ashkenaz itu dia lebih cenderung di Eropa dan Rusia. Ashkenazi itu kan Jerman kan? Jerman itu. Iya, maksudnya kok saya menggelitik ini orang kok mengatakan baru dia juga nyerang teman-teman Yahud di sini. Dia mengatakan aku di Maroko seperti kalian itu Yahudnya. Karena aku ketemu orang-orang sih lo. Ashkenazi itu kan dia gimana? Iya, Jerman. Ya bener kan Valen kan? benar. Jadi kalau Ashkenazi itu condongnya ke Jerman, Sephardic condongnya ke Spanyol. Dan itu untuk pemasangan tefilin itu juga ada perbedaan. Ada bedanya. Cara mengikatnya sih lebih tepat. Orang Exodus ini siapa nih? Valen Exodus atau imigrasi ketika nakluk Andalusia itu kan Dim kan juga berpindah ke Maroko kan karena Sephardim pindah ke Maroko. Sephardim itu malah ada di mana-mana. ada namanya. Tapi di Maroko ada kan? Di Maroko. Ada, sudah pasti ada. Nah, itu jadi ketika Bahkan ada Yahudi Persia ada, Yahudi Syria ada. Itu kan istilahnya tergantung mereka ada di wilayah mana. Kalau di timur mereka disebutnya Mizrahi gitu. Kalau di Timur Tengah seperti di Arab itu namanya Temani karena mereka orang-orang Yahudi Yaman. Di Indonesia aja itu kalau ada 500 orang yang darah Yahudi itu ada di Indonesia. Valen kalau populasi Ashkenazi di Maroko tuh kayaknya nggak ada tuh. Nggak ada, itu masuknya ke Sephardic. Nah, itu kan tadi asumsi jelas itu si Samuel itu tadi itu jelas itu ngawur aja dia. Iya tuh kalau nggak ngarang-ngarang cerita tuh belum puas gitu loh, kayak orang masturbasi gitu tuh nunggu cerutnya. Kecuali Yahudi Ashkenazi kerja di Maroko, nah beda lagi. Dia kan nyebutnya nggak spesifik keluarga siapa gitu, nggak, dia mengasumsikan bahwa semuanya di sana Ashkenaz. Dan seolah-olah Ashkenaz ini superior gitu loh, superior dalam hal apapun gitu. Padahal yang namanya perbedaan mazhab itu sudah lumrah terjadi dan itu tidak bisa dihindari gitu loh. Dimanapun, di garis perguruan agama manapun gitu. Wajar kalau ada perbedaan pendapat, itu kan tafsir. Sephardic sama Ashkenazi aja beda, di Sidur aja beda. Nah, tuh kan. Kok dia bisa ini ya berasumsi di Maroko dia ketemu Yahudi Ashkenazi ya? Ngarang total itu dia. Halu kali dia itu. Ya memang cara bicaranya dia begitu, membuat sesuatu mutar-mutar, mengalihkan perhatian, lalu nanti menggiring opini, seolah-olah dia benar dan butuh pengakuan kita gitu loh. Ini kan cara yang sangat-sangat basi dan tidak profesional dan menunjukkan kalau dia tuh tanpa data.
Dan kalau dia dikatakan bodoh, memang dia langsung bilang, oh ya saya bodoh, makanya saya bertanya. Tapi dia bukan bertanya, dia memberi pernyataan gitu loh. Ya makanya tadi kan gini, saya mengikuti dari YouTube, kemudian saya bisa masuk ke sini tuh gini loh. Saya kira ini model diskusi atau model tanya jawab. Ya kalau misalkan dalam debat sih nggak apa-apa, tapi artinya kan diskusi. Lah diskusi itu artinya apa? Artinya kan antara jawaban dan antara pertanyaan dan jawaban itu kan sudah selesai, sudah dijawab, sudah selesai. Lah ini tadi tuh muter gitu loh. Ya saya agak seneng itu muter-muter. Artinya gini, kalau saya Pak Marwoto itu misalkan kalau bisa bisa masuk ke dalam Zoom, ya itu berarti bahwasannya pasti ada sesuatu yang harus saya tanyakan atau setidak-tidaknya saya menyimak. Iya, kalau setidaknya saya menyimak gitu. Sehingga apa? Sehingga berarti perbedaan A itu nanti ketemunya di B, jawaban C nanti ketemunya di A, kan seperti itu, bukan seperti tadi muter sehingga menyebabkan, ya mungkin kalau di netizen sih mungkin sih nggak berpengaruh. Iya, tapi kalau kita sebagai pelaku di dalam ini kan juga nanti berpengaruh gitu loh. Kalau di netizen sih malah enak, seneng kan, tapi kalau di dalam Zoom ini kan kita kan ditonton, kita kan sebagai wayang kan gitu. Iya betul. Gitu. Ya seperti biasa kaum sebelah itu ya mereka seperti itu baperan. Kalau kayak gitu ngeles, kalau kayak gitu ya model gasing, kalau nggak model gitu ya keinginan pokoknya pendapat dia harus benar gitu loh, diterima. Iya. Padahal yang diskusi, kalau debat itu memang mau nggak mau kita harus menerima, karena menerima kekalahan dalam debat. Tapi kalau diskusi itu kan istilah tukar pendapat atau istilahnya bisa dikatakan curhat dan sebagainya sih. Kalau saya berpendapat seperti itu gitu loh. Nah, saudaraku semuanya, setelah kita mendengarkan diskusi yang barusan kita simak bersama ya, dan ternyata terbukti bahwa apa yang coba dilakukan oleh Samuel Syaan terhadap saudara-saudara kita dari Yahudi dan juga kepada Pak Dani, saudara Muslim ya, itu tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Karena pada dasarnya kita sudah mengetahui trik dan cara-cara ini. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya Samuel Syaan ini memang cukup lihai ya dalam bermain kata atau bersilat lidah, kemudian ditambah sedikit ilmu pengetahuan ya, dan inilah yang menjadi senjata dia setiap kali berdebat ataupun berdiskusi, baik kepada saudara-saudara kita Islam dan juga saudara-saudara dari kaum Yahudi ini. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini tentu akan semakin menambah pengetahuan dan juga wawasan kita ya, yang fungsinya jelas untuk semakin membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang keliru. Dan tentunya kita sebagai umat muslim, maka dengan mengetahui hal ini akan semakin meningkat keimanan dan keteguhan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu datang dari saya. Kebenaran yang hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.